Bab 791. Su Xiao terguncang dan hampir jatuh ke tanah setelah terkena palu. Dia tidak pernah menyangka bisa melawan beruang grizzly seperti sekarang. Terlebih lagi, dia tidak menyangka beruang grizzly yang sedang marah itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Sekarang dia mulai mengerti bahwa setiap orang di dalam diri beruang grizzly itu luar biasa. Itu bukan tipuan. Memikirkan hal ini, Su Xiao mulai tenang dan memikirkan tindakan balasan. Sekarang beruang grizzly berdiri di sisi mesin utama, yang seharusnya siap melancarkan serangan berikutnya ke Su Xiao. Su Xiao perlu melancarkan serangan berikutnya ke beruang grizzly dan mencoba menghentikannya segera. Tetapi setelah beberapa kekalahan di depannya, beruang grizzly tidak berani mengabaikannya sekarang. Setelah Jackie Chan melancarkan serangan, dia dengan cermat mengamati Su Xiao dan mencoba melawan Su Xiao dengan King Kuan pada saat yang bersamaan. Sekali Su Xiao melakukan kesalahan, dia mungkin akan diserang lagi dengan ganas. Lambat laun menjadi jelas bahwa meskipun ia tidak lemah secara fisik, ia masih jauh lebih buruk daripada Grizzlies, dan ia tidak memiliki modal untuk melawan perang gesekan dengan Grizzlies. Sekarang satu-satunya jalan adalah mengambil keputusan cepat. Su Xiao tahu bahwa Grizzlies sekarang menggunakan beberapa keterampilan. Su Xiao harus menggunakan keterampilan ini untuk mengalahkan Grizzlies. Memikirkan Su Xiao, ia menutup matanya dan tidak lagi mengandalkan matanya sendiri untuk menilai. Sebaliknya, ia merasakan angin di sekitarnya dengan tubuhnya sendiri. Beruang grizzly adalah pria yang kuat, fisiknya yang kuat membuatnya memiliki beberapa masalah, yaitu, setiap kali ia keluar atau melarikan diri, ia selalu membawa angin kencang, dan Su Xiao harus menangkap angin kencang ini terlebih dahulu, untuk menilai posisi serangannya, dan juga harus menilai apakah itu gerakan nyata atau gerakan palsu berdasarkan ukuran ketajamannya. Sekarang saya mengerti bahwa kekuatan seseorang tidak cukup. Ketika ia melakukan gerakan palsu, ia tidak menggunakan kekuatannya, karena itu hanya membuang-buang kekuatan fisiknya. Ketika ia mengambil foto, ia akan melakukan yang terbaik. Su Xiao hanya berdiri di sana, tak bergerak, matanya terpejam. Dia tahu bahwa Su Xiao bukanlah orang yang baik. Perilakunya yang aneh sekarang pasti ada hubungannya dengan itu. Karena itu, si beruang grizzly menjadi sangat waspada bahkan ketika dia mencoba. Melihat pertarungan kedua pria itu semakin memanas, berdiri di sisi Zuoma juga tidak bisa tidak khawatir tentang mereka. Dari persaingan yang terjadi, kita dapat melihat bahwa keduanya adalah orang yang kompetitif, dan satu gunung tidak dapat mentolerir dua harimau. Jika mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama, maka hasil akhirnya hanya akan mengalahkan keduanya, yang merupakan hal yang tidak diinginkan Zuoma. Yang dia lihat adalah dia tidak ingin Su Xiao putus dengan anggota penting sebelum dia bergabung dengan Rohan. Melihat mata Su Xiao terpejam, si beruang grizzly dengan lembut menyenggol Su Xiao. Namun, ia terus menyerang selama beberapa hari, hanya untuk menemukan bahwa Su Xiao tidak bisa menghindari gerakan dasar tersebut, jadi ia mulai melepaskan mentalitas defensifnya, dan serangannya semakin gencar. Ia mendapati bahwa tidak peduli seberapa keras ia menyerang, Su Xiao selalu berjuang untuk menangkis, tetapi ia menolak untuk membuka matanya. Kau yang memulai duluan, iya. Beruang grizzly mulai mencibir Su Xiao, tetapi tidak peduli seberapa keras beruang grizzly mencibir atau menyerang Su Xiao dengan kasar, ia tetap tidak terpengaruh, seolah-olah ia adalah patung. Baiklah, kalau begitu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Beruang grizzly berpikir dalam hatinya, tangan kanannya berubah menjadi kepalan tinju baja, menyerang perut beruang grizzly. Melihat beruang grizzly hampir menang, Su Xiao mengepalkan kedua tangannya, sama ganasnya seperti sebelumnya. Ia meraih kepalan tinju itu dengan kedua tangan dan melemparkannya ke belakang beruang grizzly. Beruang grizzly tidak menyangka Su Xiao benar-benar menggunakan taktik seperti itu, hatinya berdebar kencang, sedikit tidak memperhatikan tanah yang tiba-tiba menjadi berantakan. Su Xiao memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Dia membuka matanya dan melihat beruang grizzly tergeletak di tanah. Dia segera mengubah gerakannya. Sebuah tendangan lutut jatuh dari langit dan menekan punggung beruang grizzly dengan keras. Beruang grizzly terkena pukulan ini, Yas Iting Pain dengan cepat berbalik dan memanggil Su Xiao. Tetapi pada saat beruang grizzly berbalik, dia mendapati tinju berat Su Xiao sudah dekat. Boom! Terdengar suara tumpul di tanah. Jelas bahwa tinju berat Su Xiao telah menghantam wajah beruang grizzly dengan keras. Pukulan itu seperti lonceng, mengumumkan akhir permainan. Mendengar suara tumpul ini, Zuoma tidak peduli. Dia berlari ke beruang grizzly dengan tergesa-gesa dan dengan hati-hati mengamati lukanya. Tidak apa-apa. Dia hanya pingsan dan koma. Su Xiao terengah-engah kepada Zuoma. Sekarang Zuoma akhirnya menyadari betapa kuatnya kekuatan Su Xiao. Bahkan beruang grizzly yang berpengalaman pun dipermainkan oleh Su Xiao. Maafkan aku atas begitu banyak hal yang terjadi setelah aku bergabung dengan Rohan. Zuoma tidak mudah berkata apa-apa, hanya menatap Su Xiao dengan penuh penyesalan, tetapi Su Xiao bermurah hati dan melambaikan tangannya. Aku tidak akan mendengarkan kata-kata sopan ini. Aku hanya berharap kau bisa menepati janjimu padaku.
Setelah itu, Su Xiao mulai berjalan ke samping, dia siap mencari sudut untuk beristirahat. Zuoma kemudian memanggil beberapa orang yang menyaksikan untuk membawa beruang grizzly ke sebuah ruangan dan membiarkannya berbaring. Su Xiao baru saja pergi ke sudut yang sepi dan bersiap untuk beristirahat. Setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia tersentak. Ternyata, ketika dia diserang oleh gelombang kedua grizzlies, Su Xiao harus menanggungnya di masa depan. Serangan di belakangnya sepenuhnya ditanggung oleh kemauannya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia kalah dalam pertempuran melawan grizzlies, akan sulit baginya untuk bangkit kembali di Rohan. Sekarang setelah mengalahkan grizzlies, kemauan Su Xiao baru saja rileks, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang menyayat hati. Su Xiao segera duduk di sudut, mengeluarkan pil dari sakunya dan menelannya. Seperempat jam kemudian, Su Xiao membuka matanya lagi dan menarik napas dalam-dalam. Untungnya, dia selalu membawa pil ini bersamanya, jika tidak, dia mungkin tidak mampu bertahan lama dalam pertempuran. Su Xiao mengulurkan pergelangan tangannya, mengangkat pakaiannya, dan dengan hati-hati memperhatikan bekas luka memar di tangannya yang perlahan menghilang. Tetapi meskipun ada pil yang membantu, seberapa banyak tubuhku mampu menanggungnya? Su Xiao juga sangat bingung, dan diam-diam khawatir. Malam itu, Zuoma mengatur tempat tinggal untuk Su Xiao, bersiap untuk bertemu orang lain di organisasi Lohan keesokan harinya. Jika kau bergabung dengan organisasi kami, hidupmu akan sangat sibuk di masa depan, kata Zuoma kepada Su Xiao sebelum dia pergi. Jelas, dia mengingatkan Su Xiao untuk tertawa. Tapi Su Xiao tidak peduli. Lagi pula, hanya dia yang tahu berapa banyak pertempuran yang telah dia lalui sebelumnya. Baginya, situasi ini tidak lebih dari memulai pertempuran lain di tempat lain. Setelah pertempuran hari ini, Su Xiao menjadi lelah dan segera tertidur setelah kembali ke tempat tinggalnya. Tapi yang tidak diketahui Su Xiao adalah parang hitam yang dia letakkan di atas meja masih siap bergerak di bawah kain. Terlebih lagi, Su Xiao mengalami mimpi buruk malam ini. Jelas sebelum tidur, dia telah minum pil tidur, seharusnya tidak mengalami situasi seperti ini. Su Xiao terbangun lebih dari pukul 6 pagi. Setelah itu, dia tidak bisa tidur lagi. Ia berbaring di tempat tidur terengah-engah dan mencoba mengingat-ingat, berusaha mengingat kembali hal-hal dalam mimpinya. Namun, sekeras apapun ia berusaha, Su Xiao tidak dapat mengingat mimpi yang dialaminya sebelumnya. Su Xiao tidak menyadari bahwa bola barang yang diletakkannya di atas meja mulai mengeluarkan asap hitam tipis. Karena tidak mungkin untuk kembali tidur, Su Xiao harus membuka pintu, mengenakan pakaian tebal, dan bersiap untuk keluar melihat-lihat. Tetapi begitu Su Xiao keluar, angin dingin bertiup kencang. Apakah musim dingin sudah tiba? Kata Su sambil tersenyum, tetapi sekarang dia benar-benar tidak tahan dengan angin dingin, dan segera menutup pintu. Setelah kembali ke kamar, Su Xiao menemukan setengah kaleng minuman keras di bawah meja. Dia mengeluarkan pil flu dari suatu tempat, mencampurnya dengan minuman keras dan menelannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa hangat. Setelah melakukan persiapan yang cukup, Su Xiao membuka pintu lagi, dan angin dingin masih bertiup di luar. Namun, Su Xiao sekarang memiliki minuman keras dan pil flu yang kuat untuk melawan dingin, dan tubuhnya tidak lagi begitu tidak nyaman. Sebaliknya, angin dingin menerpa tubuhnya yang panas, tetapi ada rasa nyaman. Su Xiao berdiri di tepi tebing puluhan meter dari rumahnya dan memandangnya. Dari sini, dia bisa melihat halaman belakang rumah di kaki gunung. Organisasi baru saja naik gunung, jadi mereka tidak datang untuk meminta uang sewa kepada bos. Namun, Su Xiao tidak peduli dengan uang sekecil itu. Yang benar-benar dia pedulikan adalah melakukan apa yang telah dia janjikan kepada orang lain. Su Xiao berdiri di tepi tebing, memandang pemandangan di kejauhan. Tanpa disadarinya, seseorang dari belakangnya diam-diam mendekat. Itu adalah Zuoma yang menghampirinya. Tidak bisa tidur, ya. Zuoma perlahan mendekati Su Xiao dan ikut memandang pemandangan di kejauhan bersamanya. Ia menoleh dan melihat Tuan, tetapi tidak berkata apa-apa, jadi ia berkata pada dirinya sendiri. Ketika aku tidak bisa tidur, aku sering datang ke sini untuk melihat pemandangan di kaki gunung. Terkadang aku bahkan merasa seperti seorang pertapa yang tidak peduli dengan hal-hal sepele duniawi. Sayangnya, kita, organisasi Lohan, seringkali harus mengurus hal-hal sepele itu. Zuoma berkata sambil menghela napas. Setiap 4-5 bulan, kau harus turun gunung. Setiap perjalanan atau misi, seluruh prosesnya memakan waktu beberapa bulan. Sambil berkata demikian, Zuoma meletakkan tangannya di sampingnya dan bernapas. Karena suhu hari ini terlalu dingin, bahkan Zuoma pun mengenakan mantel dan 2 sarung tangan kulit tebal. Bab 792. Apakah kau tidak kedinginan? Zuoma menoleh dan bertanya pada Su Xiao. Namun, Su Xiao dengan santai menggelengkan kepalanya, diam saja. Zuoma menyebutkan 2 topik, Su Xiao tidak tertarik, bahkan Zuoma pun tidak bisa menebak apa yang diinginkan Su Xiao. Kapan aku bisa bertemu tuanmu?
Su Xiao tiba-tiba bertanya. Tapi Zuoma tersenyum malu. Mudah bagimu untuk bertemu tuanku, tetapi meskipun beliau ingin menyelesaikan upacara penutupan lebih awal, ada beberapa upacara yang harus diselesaikan, jadi mungkin kau perlu bersabar beberapa hari lagi. Kami juga membutuhkan bantuanmu beberapa hari ini. Su Xiao sangat jelas, di tempat ini ia akan bertindak sesuai aturan, jika bibinya begitu penting, maka Su Xiao juga tidak bisa berkata apa-apa. Kupikir kau begitu baik. Kau pasti pernah mengalami pengalaman buruk sebelumnya. Zuoma berkata dengan ringan. Dalam benak Zuoma, ia selalu merasa bahwa hanya mereka yang telah dianiaya atau ditindas yang akan dipaksa untuk mempelajari keterampilan membunuh orang sepanjang hidup mereka, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri jika diperlukan. Namun sayangnya, Su Xiao bukanlah tipe orang yang ia bayangkan. Melihat Zuoma berkata demikian, Su hanya tersenyum tipis, lalu berkata kepada Zuoma. Sebenarnya, aku mempelajari keterampilan membunuh orang ini hanya karena aku tertarik. Aku tidak bermaksud apapun. Masa laluku sangat biasa, dan mungkin aku akan sangat biasa di masa depan. Su tertawa jelas, sekarang ia sama sekali tidak dapat mengungkapkan kemampuan dan identitasnya, harus menyembunyikan semuanya, dalam hal ini, ia akan lebih aman. Namun kata-kata Su Xiao membuat Zuoma merasa sangat bingung. Jadi kau suka membunuh orang? Su Xiao hanya bisa menghela napas, mau tak mau logika ini juga membuat Zuoma merasa cemas. Menganjurkan kekerasan tidak berarti membunuh orang. Mereka yang berani membunuh orang tanpa ragu mungkin tidak memiliki rasa hormat di hati mereka. Pernahkah kau mendengar tentang bekas luka? Su Xiao melihat ada yang tidak beres dengan suasana pembicaraan, dan dengan cepat mengganti topik. Tentu saja, aku pernah. Aku tidak hanya bertemu dengannya, tetapi juga bertarung dengannya. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Zuoma menjadi serius, seolah-olah kata-kata Tuan telah membangkitkan kenangan buruk baginya. Saat itu, kami menerima pemberitahuan dari penduduk desa bahwa geng Scar dan desa terdekat membutuhkan bantuan kami untuk merebut kembali rumah itu, jadi kami tiba tepat waktu dan merampok Scar dan gengnya di jalan. Zuoma menggosok tangannya dan melanjutkan. Bekas luka saat itu bukanlah bekas luka hari ini. Saat itu, mereka hanyalah sekelompok bandit kecil. Di mataku, mereka sama sekali tidak layak disebut. Kemudian, untuk memulihkan persediaan penduduk desa dan menghindari pertumpahan darah yang serius, aku mengajukan pilihan tunggal dengan mereka, jadi di pihak kami, di bawah pengawalan beberapa anggota tim, aku berduel 1 lawan 1 dengan Scar. Namun ketika Zuoma mengatakan ini, Su Xiao dengan cepat menyela. Jadi ternyata siapapun yang kalah tetap menang. Jelas, Su Xiao tidak tertarik pada prosesnya, dia lebih tertarik pada hasilnya. Begitu Su Xiao mengatakan ini, Zuoma seolah-olah tersangkut 1000 kata di tenggorokannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku kalah pada akhirnya. Zuoma berkata di sini, menghela napas, seolah meremehkan ketidakmampuannya sendiri. Namun, Su Xiao dapat memahami bahwa saat itu, Scar adalah sekelompok bandit, dan Zuoma saat itu mungkin seorang murid yang baru bergabung dengan Rohan. Dia benar-benar cepat. Aku hampir tidak bisa melihatnya, kata Zuoma. Dia berkata begitu, tetapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi tak percaya, seolah-olah dia telah kalah dari Scar, itu hanyalah mimpi. Setelah itu, Scar tumbuh semakin besar, dan seperti inilah jadinya sekarang. Zuoma berkata dingin. Kalau soal Scar, hanya satu orang yang perlu menyebutkannya. Sue terus menyindirnya. Ya, aku tahu. Kurasa siapa yang kau ingin kukatakan. Zuoma juga tersenyum setuju. Kau bicara tentang Lala, kan? Sue mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, kau mungkin tidak tahu bahwa kami beberapa kali ingin merekrut pemandu sorak untuk bergabung dengan kami. Lagi pula, dia adalah ahli langka di bidang ini, dan dia sama irinya dengan kita, dan dia suka berkontribusi kepada orang-orang di sekitarnya. Zuoma berkata penuh harap. Tapi pada akhirnya dia tidak bergabung, kan? Sue berkata sambil tersenyum. Zuoma mendengarkan kata-kata Su Xiao, samar-samar merasa bahwa Su Xiao tampak sarkastik. Jadi dia berkata sambil mendesah. Ya, seandainya teman-teman Lala bergabung dengan kita, banyak hal tidak akan terjadi hari ini, dan akan ada jauh lebih sedikit tragedi di otot perut ini. Begitu suara Zuoma berhenti, ekspresi menyesal muncul di wajahnya. Bahkan Su Xiao pun tak kuasa menebak apa yang terjadi pada mereka. Lala menganggap aturan kita terlalu kaku, dan dia seorang pembela kebebasan, dan dia tidak patuh pada perintah. Dia hanya patuh pada dirinya sendiri, yang bertentangan dengan peraturan kami. Petik 2. Su Xiao sangat yakin bahwa Lala bukanlah orang yang suka patuh pada aturan. Dia lebih seperti serigala lapar yang berkeliaran di tengah kebohongan sambil mencari mangsa berikutnya. Mari kita bicarakan hari ini. Sudah hampir waktunya kita sarapan. Zuoma berbalik dan pergi sebelum dia menyelesaikan ucapannya. Su Xiao mengulurkan tangan dan melihat jam tangannya. Sekarang jarum jamnya menunjukkan pukul 8.
Su Xiao tahu bahwa dia memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan hari ini, jadi dia tidak berani mengabaikannya dan pergi bersama Zuoma dengan tergesa-gesa. Dia pergi ke sebuah kantin kecil, di mana beberapa orang sudah duduk. Salah satunya adalah pria berwajah garang yang dikalahkan Su Xiao kemarin, tetapi pria berwajah garang itu langsung menunjukkan ekspresi tidak senang setelah melihat Su Xiao. Su Xiao tahu bahwa orang seperti pria berwajah garang tidak akan pernah menyerah begitu saja. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan menantang Su Xiao lagi. Ketika pria berwajah garang itu melihat Su Xiao berjalan masuk bersama Zuoma, ekspresinya semakin buruk. Di sebelah tempat duduk itu duduk seorang pria jangkung. Tubuhnya kurus, tetapi dari otot tangannya yang kuat, kita bisa merasakan bahwa dia bukan orang yang lemah, dan dia diam, seolah-olah dia tidak banyak bicara. Sekilas, dia tampak seperti orang jahat. Di sebelahnya, ada seseorang dengan paras tampan dan wajah ramah. Su Xiao tidak pernah menyangka orang seperti itu akan bergabung dengan Lohan. Meskipun Lohan adalah organisasi yang terhormat dan menganggap membantu penduduk desa di sekitarnya sebagai tugasnya, konflik berdarah dan hal-hal lain adalah hal biasa. Membunuh orang jika perlu adalah hal yang wajar. Su Xiao tidak pernah berpikir bagaimana Jiang Yi akan memperlakukan orang yang ramah. Dengan pria ramah yang duduk di seberangnya, dia terlihat sangat santai. Dia memiliki kepang kecil di belakang lehernya dan mantel yang sangat longgar di tubuhnya. Orang lain duduk tegak di kantin, tetapi dia mengangkat satu kakinya tinggi-tinggi di kursi dan sarapan dengan sikap yang sangat meremehkan. Melihat keempat orang di sini, ditambah anggota inti organisasi Zuoma Rohan, itu tidak berarti apa-apa. Meskipun ada banyak murid yang tidak dikenal duduk di sekitar, Su Xiao dapat merasakan bahwa kekuatan mereka masih sangat lemah. Menjaga keselamatan penduduk desa di sekitar sini bukanlah hal mudah, apalagi menghadapi serangan lain yang disebut organisasi hutan hujan. Duduklah. Jangan khawatir. Rasanya seperti di rumah. Zuoma sedikit terkejut melihat Su Xiao, jadi dia segera memanggilnya untuk menghindari rasa malu. Su Xiao dan Zuoma membuat sarapan dengan tergesa-gesa. Mari kita memperkenalkan diri. Jangan malu. Ini anggota baru kita. Semoga kalian bisa menerimanya. Zuoma berkata dengan santai kepada keempat orang di depannya. Ketika Zuoma berbicara tentang penerimaan, dia sengaja menaikkan volume dan segera mengalihkan pandangannya ke beruang Grizzly. Beruang Grizzly mendengar Zuoma, dan dengan sangat malu menundukkan kepalanya. Su Xiao sangat puas. Dia tahu bahwa meskipun Zuoma mungkin tidak sebaik keempat orang di depannya dalam hal kekuatan, prestisenya masih sangat tinggi. Tetapi setelah kejadian semalam, keempat orang lainnya hanya mengangguk sedikit dan tidak memperkenalkan diri. Terlepas dari prasangka beruang Grizzly terhadap Su Xiao, dua orang lainnya tidak memiliki kekuatan seperti Su Xiao. Sarapan tidak menyenangkan. Semua orang tegang, seolah-olah mereka sedang memegang sesuatu. Su Xiao merasa sangat tidak nyaman. Hingga setelah sarapan, semua orang perlahan pergi. Zuoma diam-diam memberitahu Su Xiao tentang keempat orang yang baru saja duduk di depannya. Apakah kamu melihat keempat pria tadi? Zuoma bertanya kepada Su sambil tersenyum. Aku tidak mengenal tiga orang kecuali beruang Grizzly. Mendengar kekhawatiran itu, Zuoma mengangguk dan melanjutkan perkataannya. Selain Grizzlies, dia juga memiliki wajah yang ramah. Namanya Anan. Dia pemain termuda di tim kami, tetapi dia juga orang favoritku. Saat Zuoma memperkenalkan pria itu, wajahnya berseri-seri, seolah-olah dia sangat optimis tentangnya. Karakternya jauh lebih baik daripada beruang Grizzly. Pada dasarnya, dia tidak pernah berkonflik dengan siapapun. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang. Kata Zuoma. Aku biasanya pergi bersamanya saat menjalankan tugas. Dia belajar dengan sangat cepat dan memiliki potensi besar. Jangan pedulikan penampilan mereka barusan. Seperti yang kau tahu, Rohan adalah organisasi yang menghargai kekuatan. Kau harus menunjukkan kekuatanmu di depan mereka. Tentu saja, mereka memperlakukanmu seperti itu. Su Xiao menunjukkan pengertiannya, mengangguk, dan meminta Zuoma untuk melanjutkan memperkenalkan orang-orang lainnya. Kami Rohan memiliki beberapa cabang. Orang-orang yang kau lihat barusan hanyalah orang-orang dari cabang kami. Ada juga orang-orang dari cabang lain. Aku belum memperkenalkan mereka kepadamu. Lagi pula, hubungan antar cabang kami relatif sedikit, agar tidak saling membongkar posisi masing-masing. Pada dasarnya, hanya ketika ada peristiwa besar, pemimpin dapat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan orang-orang dari cabang lain. Bab 793. Su Xiao memikirkannya dengan saksama, dan menyadari bahwa memang masuk akal bagi mereka untuk melakukan itu. Di era kepentingan ini, semua kesalahan tidak dapat dihindari, bahkan organisasi Rohan pun demikian. Su Xiao harus mengakui bahwa pengaturan biksu terkemuka yang tidak dikenal itu sampai batas tertentu menghindari pengkhianatan cabang, yang mungkin saja terjadi. Melihat ekspresi setuju Su Xiao, Zuoma melanjutkan memperkenalkan orang lain dari cabang mereka kepada Su Xiao.
Orang lain dengan ekspresi yang sangat dingin bernama Pei Feng. Kata Zuoma. Namun, dia memiliki darah kasah, dan identitasnya tidak diketahui. Tidak peduli bagaimana kita bertanya padanya, dia tidak mau memberi tahu kita. Sepertinya dia juga orang yang punya cerita. Zuoma menghela napas sambil berbicara. Tapi aku samar-samar tahu bahwa dia bergabung dengan kita karena dia tidak punya tempat tujuan, bukan karena dia ingin membantu orang. Pada titik ini, ekspresi Zuoma juga menjadi sangat tidak puas. Tapi hal baiknya adalah dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dan dia akan mengambil alih tugas apapun dan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang paling efisien di antara orang-orang di cabang kita ini. Meskipun Zuoma tidak menyebutkan kekuatannya, Su Xiao pasti memiliki kekuatan yang baik bagi mereka yang dapat mendengar bahwa dia sangat efisien dalam mengerjakan tugas. Terlebih lagi, penampilannya yang kuat barusan meninggalkan kesan mendalam pada Su Xiao. Sulit bagi Su Xiao untuk membayangkan ekspresi seperti apa yang akan dia miliki jika dia benar-benar menghadapi musuh-musuhnya. Setelah itu, pria terakhir dengan ekspresi santai adalah yang paling misterius di antara kita. Zuoma sengaja merendahkan suaranya ketika mengatakan ini, seolah-olah dia takut membocorkan rahasia. Karena bahkan kapan dia mulai bergabung dengan Rohan pun tidak jelas, aku hanya tahu bahwa dia telah berada di sini sebelum aku bergabung, dan semua informasi bersifat rahasia, bahkan namanya pun rahasia, yang dia miliki adalah nama yang diberikan kepadanya oleh seorang biksu yang tidak dikenal, tanpa disengaja. Su Xiao merenungkan nama itu dengan saksama dan menemukan bahwa nama Wu Xin benar-benar seperti ekspresi acuh tak acuhnya. Nama biksu terkemuka tanpa nama itu memang sangat cocok. Dia biasanya tidak menjalankan tugas. Dia hanya bertanggung jawab untuk menjaga cabang kita. Lanjut Zuoma. Setelah Zuoma memperkenalkan orang-orang ini, Su Xiao merasa bahwa dia akan berurusan dengan semakin banyak orang asing, dan dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dengar, kau harus menghabiskan sisa waktumu bersama kami. Jika kau menghabiskannya bersama kami, kau juga tidak bisa melakukan itu. Aku punya saran yang bagus. Apakah kamu ingin mendengarkannya? Zuoma mulai menyapa Su Xiao. Sebenarnya, saat Zuoma berbicara, Su Xiao sudah tahu bahwa Zuoma akan mengatur tugas untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus melakukannya untuk mendapatkan reputasi di kalangan Arhat. Lagi pula, reputasi yang dia peroleh secara langsung bergantung pada sejauh mana biksu yang tidak dikenal itu dapat membantunya. Ayo, apa yang kau ingin aku lakukan? Su Xiao juga orang yang terus terang. Dia tidak ingin membuat masalah dengan Zuoma. Oke, aku suka orang yang terus terang sepertimu. Zuoma tersenyum dan mulai memperkenalkan tugas itu kepada Su Xiao. Ternyata di desa mereka, ada seorang preman yang telah menindas penduduk desa yang jujur dan memanfaatkan mereka. Masalah kecil semacam ini tidak berada di bawah kendali Rohan, tetapi baru-baru ini seseorang melaporkan bahwa preman itu tampaknya memiliki tanda-tanda berhubungan dengan bandit. Untuk memastikan bahwa desa berikutnya tidak akan terungkap, seseorang harus menyelidiki masalah ini. Su Xiao tahu bahwa yang sebenarnya ingin mereka lindungi bukanlah desa kecil di bawah, tetapi wilayah kekuasaan mereka yang dekat dengan desa kecil ini. Lambat laun, menjadi jelas bahwa mereka melakukan perbuatan baik di mana-mana dan telah menciptakan banyak musuh bagi diri mereka sendiri. Jika posisi distribusi mereka terungkap, maka musuh yang mereka serang bukanlah yang dapat mereka hadapi. Keuntungan mereka adalah mereka dapat menyembunyikan diri. Baiklah, aku mengerti. Belum terlambat. Aku akan turun gunung hari ini untuk menyelidiki masalah ini. Su Xiao tersenyum dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sebelum Zuoma setuju, dia berbalik dan pergi. Dia tahu apa yang akan dikatakan Zuoma, tetapi dibandingkan dengan kata-kata sopan itu, Su Xiao lebih rela langsung masuk dan menyelesaikan masalah secara langsung. Su Xiao kembali ke kamarnya, mengemasi barang-barang yang dibutuhkan, dan bergegas turun gunung. Jalan turun gunung lebih baik daripada jalan naik gunung, tetapi masih sangat berkelok-kelok. Su Xiao hampir salah jalan beberapa kali. Untungnya, dengan ingatannya dan instruksi sistematis, dia berhasil melewati semua percabangan dan mencapai kaki gunung. Sistem, berapa poin yang aku dapatkan jika aku menyelesaikan tugas ini? Su Xiao sudah lama tidak menggunakan sistem. Jika dia tidak menggunakannya dalam waktu lama, dia hampir lupa. Untuk menyelesaikan tugas ini, kamu akan mendapatkan 1000 poin untuk undian berhadiah. Su tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli ada poin atau tidak, Su Xiao akan mencoba menyelesaikan tugas ini. Bagaimanapun, menyelesaikan tugas ini adalah kunci baginya untuk membangun prestisenya di organisasi Rohan. Dia tidak boleh melewatkannya. Sistem, bantu aku mengidentifikasi di mana si pengganggu yang kucari berada. Sistem mulai memindai segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat cepat. Su Xiao bergerak dan melihat sekeliling. Desa itu tampak sepi seperti dua kacang polong saat dia pergi, dan tidak ada fenomena aneh yang ditemukan.
Masih orang-orang yang sedang membuat kerajinan tangan, dan juga para pejalan kaki yang berjalan diam-diam dengan kepala tertunduk. Seluruh desa sangat sunyi, seolah-olah semua orang takut sesuatu akan terjadi tiba-tiba dan mengganggu satu sama lain. Tak lama kemudian, di sebuah gang di sudut desa, suara si pengganggu terdengar. Sepertinya kau tidak bisa lari kali ini. Su Xiao tidak hanya melihat lokasi si pengganggu melalui logo sistem, tetapi juga dapat dengan jelas melihat dari kata-kata dan perbuatannya. Dia sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Berbicara di tempat tersembunyi seperti itu, orang yang berbicara dengannya sekarang kemungkinan adalah bandit yang menghubunginya. Su Xiao mulai mencari sudut terpencil, perlahan menuju gang di sekitarnya. Dia tahu bahwa jika itu adalah pertemuan yang sangat penting, akan ada orang khusus yang memberi tahu mereka. Begitu mereka menemukan situasi yang mencurigakan, mereka akan segera memberi peringatan. Su Xiao tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi dia menerobos jalan yang ramai dan masuk ke gang sendirian. Meskipun pedesaan itu kecil, namun memiliki berbagai macam seluk-beluk. Saat Su Xiao baru memasuki gang ini, dia hampir tersesat beberapa kali. Untungnya, dia memiliki pemandu yang sistematis. Su Xiao akhirnya menemukan jalan yang benar dan mulai mendekati si pengganggu perlahan. Saat Su Xiao semakin dekat dengan si pengganggu, suara mereka menjadi semakin jelas. Namun, yang didengar Su Xiao semakin aneh. Apa yang mereka ajarkan kepadanya tampaknya tidak ada hubungannya dengan menyerang desa, atau bahkan dengan bandit. Orang yang berbicara dengan si pengganggu adalah seorang wanita. Kenapa, kau sedang mengobrol dengan baik? Su Xiao tiba-tiba muncul di samping si pengganggu dan berkata dengan aneh. Si pengganggu juga terkejut dengan kemunculan Su Xiao yang tiba-tiba. Saat dia melamun, Su Xiao menyarankan agar wanita itu segera pergi. Namun, sejauh apapun wanita itu pergi, itu tidak masalah. Su Xiao telah mengenali wanita itu. Selama dia bisa menemukannya, dia bisa menemukan di mana dia berada kapan saja. Beraninya kau mengganggu pembicaraanku. Si pengganggu tertawa dan memarahi Sue dengan keras. Pengganggu di sini adalah pria gemuk dengan tato samar di lengan kirinya. Sepertinya dia sudah lama memiliki tato itu. Matanya sipit, dan seluruh wajahnya menunjukkan kesombongan. Jika di mata orang biasa, penampilannya memang cukup mengintimidasi, tetapi Su Xiao sama sekali tidak menganggapnya serius. Aku hanya datang untuk bertanya. Pertanyaan yang kutanyakan sangat penting, jadi demi keselamatanmu, tolong jawab dengan jujur. Aku pasti akan melihat apa yang kau katakan. Su Xiao tidak menatap si pengganggu secara langsung. Sebaliknya, dia bersandar di sudut dinding dan memeluk dadanya dengan kedua tangan. Dia berkata kepadanya dengan santai. Bagaimana mungkin si pengganggu ini pernah mendengar seseorang berbicara kepadanya dengan nada seperti ini sebelumnya? Setelah mendengar nada akrab Su Xiao, dia langsung marah. Si jahat dengan cepat mengulurkan tinjunya dan menghantamkan tinju itu keras ke separuh wajah ketua. Tapi sayangnya Su Xiao menangkapnya di udara tepat setelah tinjunya diluncurkan. Su tertawa dan meraih tinjunya dengan satu tangan. Dia berbalik perlahan dan menatap si pengganggu dengan ekspresi sedikit memerah. Aku akan mengajukan pertanyaan selanjutnya, sebaiknya kau jawab dengan jujur, jangan menipuku, kalau tidak. Sebelum suara kata-kata Su Xiao berhenti, dia mulai bekerja keras, memegang tinju si pengganggu dengan sangat kuat. Meskipun si pengganggu ini bukan praktisi bela diri, kebugaran fisiknya juga bagus. Dibandingkan dengan Su Xiao, dia juga sangat kuat. Tapi sekarang tinjunya terluka oleh Su Xiao. Dia hanya bisa setengah berlutut di tanah dan terus merintih. Ya, aku sudah bilang semuanya. Aku sudah bilang. Kumohon lepaskan aku, kata si pengganggu sambil menangis. Mendengar ini, Su Xiao sangat terkejut. Dia pikir si pengganggu akan bertahan lama, tetapi dia menyerah. Siapa wanita yang baru saja kau ajak bicara? Su Xiao mengajukan pertanyaan pertama. Dia teman baikku. Tidak ada yang salah dengan kita mengobrol seperti ini, kan? Tapi Su Xiao jelas bisa merasakan bahwa pria kuat ini berbohong. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Su Xiao sekali lagi mengangkat tinjunya ke wajah pria kuat itu. Saat ini, gejalanya semakin sering muncul. Dia tahu bahwa Su Xiao pasti tipe orang yang akan melakukan apa yang dia katakan, jadi dia hanya bisa gemetar. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, bisakah kau tidak memukulku? Mendengar ini, Su Xiao merasa sangat aneh. Apakah kau salah paham dengan apa yang kukatakan barusan? Kukatakan, jika kau mengatakan yang sebenarnya, maka tidak akan terjadi apa-apa, tetapi jika kau berani menipuku, maka aku akan membuatmu menderita. Mendengar janji sang tuan, pria kuat itu juga menghela napas lega, seolah-olah dia telah rileks sejenak. Tetapi begitu dia menarik napas dalam-dalam, dia sepertinya memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Bab 794. Wanita itu sahabatku. Dia datang ke sini hari ini tanpa memberitahu suaminya.
Si preman menundukkan kepalanya saat berbicara, seolah sangat malu. Tapi setelah mendengar kata-katanya, Su Xiao juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mungkin mengerti. Itulah mengapa dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Jadi sepertinya pria ini tidak dicurigai bersekongkol dengan para bandit. Sistem. Su Xiao memanggil sistem dalam pikirannya lagi. Periksa untukku apakah pria ini berbohong. Sistem berjalan tenang di pikiran Su Xiao. Tapi hasil dari sistem itu mengejutkan Su Xiao. Si preman ini berbohong. Wanita tadi bukanlah seperti yang dia katakan. Aku seorang bandit. Aku mata-mata yang datang menemuinya. Desa akan segera dalam bahaya. Si preman sepertinya menyadari bahwa ekspresi Su Xiao semakin buruk, jadi ketika Su Xiao lengah, dia mendorong Su Xiao dan segera berbalik dan lari. Sialan. Pikirannya baru saja pulih. Si preman sudah memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini saat tuannya muncul. Lebih baik jangan sampai aku menangkapmu lagi, atau kau akan tamat. Si pengganggu tidak tahu bahwa Su Xiao adalah orang istimewa dengan sistemnya sendiri. Sebelum si pengganggu pergi, Su Xiao telah menandainya. Namun, jika Su Xiao tidak menandainya, kemungkinan si pengganggu akan menggunakan gang yang rumit untuk menyingkirkan Su Xiao, tetapi sekarang dia telah ditandai oleh Su Xiao sehingga Su Xiao dapat mengikutinya dengan dekat apapun yang terjadi. Di gang yang agak suram ini, Su Xiao mengejar si pengganggu seperti seorang pemburu. Melihat tidak ada jalan untuk melarikan diri, si pengganggu berlari keluar dari gang. Bunuh! Bunuh! Teriak si pengganggu dengan getir. Benar saja, caranya berhasil. Tak lama kemudian, beberapa penduduk desa mendengar teriakannya dan mulai berkumpul. Ketika mendengar paman kedua berteriak untuk membunuh, Su Xiao merasa gugup. Dia tidak pernah menyangka si pengganggu akan menggunakan trik murahan seperti itu untuk menyingkirkannya. Begitu Su Xiao keluar dari gang, dia melihat si pengganggu berdiri bersama beberapa penduduk desa. Dari tatapan mata si pengganggu, terlihat bahwa dia sangat bangga sekarang, seolah-olah dia telah diselamatkan. Ya, itu dia. Dia ingin membunuhku. Si pengganggu menunjuk ke arah Su Xiao dan tertawa. Tapi Su Xiao bisa merasakan bahwa penduduk desa di sekitarnya sepertinya tidak mendengarkan si pengganggu. Kenapa kalian tidak pergi? Ayo, tangkap dia. Petik 2. Si pengganggu itu kini juga merasa tatapan orang-orang desa di sekitarnya sangat aneh. Petik 2. Jangan lupa bahwa dia baru masuk ke desa kita 2 hari yang lalu. Kalian harus tahu bahwa tidak ada satupun dari orang luar ini yang baik. Si pengganggu menjelaskan kepada penduduk desa di sekitarnya dengan panik. Sekarang Su Xiao seharusnya mengerti apa yang terjadi, jadi Su Xiao tidak bereaksi. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama dan menatap si pengganggu seperti sedang bermain. Reputasi si pengganggu di desa tidak begitu baik. Dia suka mengganggu dan membuat penduduk desa di sekitarnya mengeluh. Tetapi hal-hal ini dapat ditoleransi oleh kelompok penduduk desa ini, tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat ditoleransi adalah si pengganggu menghina Su Xiao di depan semua orang. Karena biksu tak dikenal memiliki prestise tinggi di desa ini, dan murid-muridnya juga dicintai oleh masyarakat, dan berita bahwa Su Xiao bergabung dengan organisasi Arhat Biksu tak dikenal telah tersebar sejak lama. Karena Su Xiao sekarang berada di bawah bimbingan biksu tak dikenal, kelompok penduduk desa ini tidak akan membiarkan si pengganggu menjelek-jelekkan Su Xiao sesuka hati, dan tatapan mereka tidak akan berubah, mulai perlahan berkumpul ke arah si pengganggu. Kenapa kau menatapku? Ayo, tangkap dia. Meskipun si pengganggu masih berteriak, volumenya tidak sekeras sebelumnya. Jelas sekali dia sepertinya tidak memperhatikan apapun. Aku tidak menyangka. Sebenarnya, aku anggota Rohan. Su Xiao cukup bangga mengatakan itu, sekarang giliran Su Xiao berdiri di tempat untuk menyaksikan kejadian itu. Si pengganggu tidak pernah menyangka bahwa Su Xiao adalah anggota baru Rohan. Sekarang dia tahu betapa banyak masalah yang telah dia timbulkan. Tangkap dia. Su tersenyum tipis. Benar saja, apa yang dikatakan Su Xiao sangat berbeda dari apa yang dikatakan ayah keduanya. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, penduduk desa segera mengikat pria kuat itu dan melemparkannya ke depan mereka. Tidak apa-apa kau mengganggu di desa ini, tetapi sekarang kau berani bersekongkol dengan bandit. Kata Su sambil tersenyum. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala si pengganggu, menghancurkan seluruh kepalanya hingga rata dengan tanah. Tidak cukup kau mengeksploitasi dan menindas mereka. Sekarang kau ingin mereka semua mati. Kata Sue sambil tersenyum, dan dia berteriak sambil terus menginjak kepala si pengganggu hingga rata dengan tanah. Tampaknya si pengganggu masih berdebat tentang sesuatu, tetapi sekarang mulutnya penuh dengan kotoran dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi aku orang yang adil. Su Xiao melepaskan si pengganggu dan menendangnya kembali ke depan penduduk desa. Bukan aku yang menentukan nasibmu. Aku telah memutuskan untuk menyerahkanmu kepada penduduk desa dan membiarkan mereka yang menentukan nasibmu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, mata si pengganggu sekali lagi menunjukkan ekspresi ketakutan. Petik 2. Ia bergegas maju,
mencoba bersandar di kaki Sue. Kumohon, jangan serahkan aku kepada mereka, bawa aku pergi. Namun Su Xiao tersenyum dingin dan menendang, si pengganggu itu menendang balik di depan penduduk desa. Terserah mereka yang memutuskan apa yang harus dilakukan, bukan aku. Sebenarnya, target penting operasiku bukanlah kau, tetapi mata-mata bandit yang baru saja menghubungimu. Aku harus pergi menemuinya sekarang, kata Sue sambil menyeringai. Si pengganggu ini masih ingin mendekati Su Xiao, tetapi Su Xiao telah berbalik dan menghilang di gang. Sekelompok penduduk desa yang berdiri di sampingnya mengerumuni dan menyeret si pengganggu ke sebuah rumah kecil. Ia diseret, sambil berjuang hingga meninggalkan kekacauan di lantai. Akhirnya, ia menjerit dan jeritannya menggema di ruangan kecil itu. Tetapi Su Xiao sama sekali tidak peduli padanya. Ia tahu apa tujuannya. Sistem, bantu aku menemukan jejak mata-mata bandit itu. Sekali lagi, sistem dengan cepat menemukan lokasinya. Tak lama kemudian, suara wanita misterius itu kembali terdengar oleh Su Xiao. Benar saja, wanita ini juga tahu bahwa Su Xiao tidak pandai dalam hal itu, jadi dia segera bergegas keluar desa. Sekarang dia sudah jauh dari Su Xiao. Kau benar-benar berpikir bisa lari di depanku. Su Xiao menggertakkan giginya dan berteriak. Kemudian dia mengeluarkan pil sensing dari pakaiannya dan menelannya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi mulai menerpa tubuhnya, dan dia merasa seringan burung layang-layang. Saat dia menginjak tanah dengan satu kaki, dia terlempar beberapa meter. Aku mengawasimu. Kau tidak akan lari. Sue tertawa dan berteriak. Pada saat ini, aura pembunuh yang luar biasa mulai menyebar ke Su Xiao. Penduduk desa yang berlari ke arah Su Xiao juga menghindar. Di satu sisi, mereka belum pernah melihat aura pembunuh yang begitu ganas. Semangat pembunuh Su Xiao juga menular ke wanita misterius yang sedang melarikan diri. Ia tampak merasa akan jatuh ke dalam bahaya, dan ia tak kuasa mengayunkan tangan dan kakinya lebih cepat, berusaha berlari ke tempat persembunyian mereka sebelum Su Xiao menangkapnya. Tubuh dan pikiran Su Xiao saat itu, seperti angin puting beliung, memperpendek jarak dengan wanita misterius ini. Tak lama kemudian mereka sampai dari desa ke pintu masuk. Begitu tiba di pintu masuk desa, angin dingin yang menyengat datang. Saat itu, Su Xiao menyadari bahwa ia belum pergi ke Handan, dan sekarang ia menderita kedinginan yang sangat hebat. Su Xiao hanya bisa mempercepat langkahnya dan membuat tubuhnya bergerak lebih cepat. Hanya dengan cara ini dia bisa menggunakan panas di dalam tubuhnya untuk mengusir rasa dingin. Tapi Su Xiao juga menemukan sesuatu yang salah. Wanita itu berlari ke sebuah paviliun kecil ratusan meter dari pintu masuk desa dan berhenti. Dia berhenti tiba-tiba untuk menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi Su Xiao tidak bisa berbuat banyak sekarang. Dia hanya bisa mempercepat langkahnya sendiri dan mengejarnya dengan tergesa-gesa. Ketika wanita itu hendak mendekati paviliun kecil, Su Xiao mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dia mengeluarkan beberapa pil dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menelannya dengan bantuan angin dan salju. Begitu Su Xiao melangkah masuk ke paviliun, wanita misterius itu berbalik. Wajahnya tertutup kain kasa, dan rambut, leher, serta mulutnya semuanya terbungkus syal sutra besar. Jelas bahwa dia melakukannya untuk melindungi dirinya dari angin, dan itu juga bisa menutupi wajahnya sampai batas tertentu, sehingga orang lain tidak bisa mengenalinya. Baiklah, kau tidak punya cara untuk melarikan diri. Sekarang sebaiknya kau kembali denganku. Kami punya beberapa pertanyaan untukmu. Su Xiao berdiri di depannya dan berkata. Tapi wanita itu sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakannya. Dia masih berdiri di tempat yang sama, berdiri dalam posisi yang sangat aneh. Tidak. Su Xiao dengan cepat menggeser tubuhnya, dan benar saja, tangan wanita itu terulur ke depan, dua pisau lempar kecil yang indah keluar dari tangannya, langsung mengenai perut Su Xiao. Untungnya, efek pil sensing di tubuh Su Xiao belum hilang, jadi reaksi spiritual Su Xiao sangat cepat, dan tidak butuh banyak usaha untuk menghindari kedua pisau lempar itu, dan tubuhnya dengan cepat maju, sebuah tinju berat telah menghantam. Pop! Tinju berat Su Xiao menghantam wajah wanita itu dengan keras dan membuatnya terbalik dan menabrak pagar paviliun. Tak disangka, tinju Su Xiao terlalu kuat dan wanita itu menghancurkan pagar paviliun. Sekarang kerudung di wajah wanita itu juga terlepas, bahkan syal yang diikat di kepalanya juga terlepas, Su Xiao dapat melihat wajahnya dengan jelas. Bab 795. Wanita itu mengangkat kepalanya untuk menatap Su, tetapi Su terkejut ketika melihat wajah wanita itu. Wanita itu memiliki tato aneh di sekujur tubuhnya, dan entah bagaimana rambutnya dicukur bersih. Namun, meskipun wajahnya bertato, Su Xiao masih samar-samar mengenali bahwa penampilan wanita itu lebih tegar. Apa alasan yang membuat wanita dengan penampilan sebaik itu memilih jalan yang salah, yaitu menjadi bandit? Su Xiao tidak mengerti, dan yang lebih mengejutkannya adalah wanita itu dengan cepat bangkit dari tanah, seolah-olah dia tidak terluka. Sejak Su Xiao datang ke tempat ini,
dia jarang melihat siapapun yang dapat menahan serangannya, dan wanita ini adalah salah satunya. Wanita misterius itu berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, mengangkat kedua tangannya, dan dua belati lagi keluar dari lengan bajunya, yang dipegangnya erat-erat. Ada kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami Su Xiao. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata itu, dia menyambutnya dengan kedua tangan dan mulai menyerangnya. Su Xiao tidak memiliki senjata apapun saat ini, dan dia tahu apa yang akan terjadi jika dia terkena tebasan pedang pendek ini. Dia hanya bisa menghindar dengan susah payah. Sekarang, di dalam tubuhnya, khasiat pil sensing telah lebih cepat dari sebelumnya. Metode tubuhnya juga menjadi lambat, tetapi sebaliknya, metode tubuh wanita misterius ini menjadi semakin cepat. Dia mulai mengayunkan dua pedang pendek di tangannya seperti dua ular berbisa dan menusuk Su Xiao dengan ganas. Su Xiao belum pernah melihat seni bela diri seperti itu sebelumnya, jadi dia hanya bisa terus menghindar. Tak lama kemudian, kedua orang itu terus bertarung dari dalam paviliun keluar paviliun. Akhirnya, mereka saling berhadapan di ruang terbuka di pintu masuk paviliun. Sekarang, tanpa batasan medan, Su Xiao merasa sedikit lega. Namun, dua pedang pendek di tangan wanita itu masih mengarah erat ke Su Xiao. Su Xiao tidak berani bertindak gegabah sekarang. Dia takut jika dia melakukan kesalahan, dia mungkin akan langsung menusuk tenggorokan Su Xiao. Dengan cara ini, Su Xiao dapat memilih untuk menggunakan beberapa cara yang memalukan. Su Xiaoxian berpura-pura melayangkan tinju besar, dan hanya mengenai perut wanita misterius itu. Wanita misterius itu juga sangat gembira. Kedua pedang bergerak maju, langsung menghalangi asal tinju Su Xiao. Dengan cara ini, jika dia terus bergerak maju, lengannya mungkin akan terbelah dua oleh dua pedang pendek yang tajam. Benar saja, pada saat ini, tinju besar Su Xiao tiba-tiba berhenti di udara. Dia menginjak tanah dan menggeseknya ke depan lalu menendangnya ke depan. Sikat. Pasir dan salju di tanah bercampur, dan Su Xiao langsung menendang wajah wanita itu. Kedua orang itu terlalu dekat satu sama lain, dan wanita itu tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa melindungi matanya dengan tangannya, agar tidak terkena pasir. Tapi detik berikutnya dia menyadari bahwa itu adalah taktik Su Xiao, tetapi sudah terlambat. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Detik berikutnya, dia terlempar ke belakang lagi. Su Xiao memanfaatkan kelengahan pertahanan wanita misterius itu, sebuah tendangan berat mengenai perutnya, bahkan membuat wanita itu terbalik. Kedua pedang pendeknya juga jatuh ke samping. Sekarang Su Xiao akhirnya mendapatkan beberapa keuntungan. Darah merah dari mulut wanita itu, yang pertama di salju, sangat mencolok. Tapi wanita ini sekarang tidak terburu-buru, tetapi sekali lagi perlahan berdiri. Namun perilakunya membuat Su Xiao semakin terkejut. Su Xiao tidak pernah menyangka bahwa wanita ini bisa bertahan di depan serangan ganasnya berulang kali. Dan ekspresi di wajahnya malah tertawa. Su Xiao menghela napas dalam hati, merasa ini tidak baik. Saat itu, alarm sistem berdering seperti sirene di antara anak buah Su Xiao. Saat itu, ia merasakan tanah mulai bergetar hebat. Su Xiao segera menoleh ke belakang, dan tidak menyangka beberapa mobil telah tiba di belakang Su Xiao. Mobil-mobil itu tampak sangat bobrok. Beberapa di antaranya sudah lama rusak. Bahkan Su Xiao pun penasaran. Bagaimana dia bisa mengendarainya? Mobil-mobil itu mulai mengepung Su Xiao Tuan di tengah. Tak lama kemudian, beberapa bandit turun dari mobil dan mengepung Su Xiao Tuan. Jika dilihat lebih teliti, ada sekitar selusin bandit di lapangan, tetapi Su Xiao Tuan sendirian. Bagi Su Xiao, beberapa lusin orang adalah lawan yang seimbang. Jadi Su Xiao tidak takut, tetapi sekali lagi melancarkan serangan. Tampaknya wanita misterius itu baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi seteguk darah lagi keluar dari mulutnya. Kali ini Su Xiao tahu bahwa bukan karena serangannya tidak cukup kuat, tetapi wanita itu telah bertahan dengan cara tertentu, membuatnya terus menyerang. Sekarang nama aslinya telah tercoreng. Su Xiao kembali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi wanita ini sulit untuk dilawan lagi. Dia hanya duduk di tanah dan terengah-engah, tetapi matanya menatap Su Xiao, seolah-olah Su Xiao ingin melihatnya terbunuh di depannya. Ayo, semuanya, lindungi kalajengking beracun itu. Di antara para bandit di sekitarnya, entah siapa yang berteriak, dan sesaat kemudian, para bandit itu memegang parang tajam di tangan mereka. Itu adalah belati dan parang. Su Xiao mulai menyesal karena tidak mengeluarkan parang hitamnya. Namun, meskipun ada begitu banyak orang yang memegang parang, Su Xiao, satu-satunya, tetap tidak terburu-buru. Sebelum orang-orang itu mulai beraksi, dia dengan cepat mengeluarkan dua pil sensing dari pakaiannya dan menelannya. Tiba-tiba, badai yang lebih dahsyat berputar di tubuhnya, dan dia tahu kecepatannya jauh lebih cepat daripada wanita itu. Para bandit berteriak keras, dan semua orang bergegas menuju arus utama dengan parang.
Tetapi dalam sekejap mata, salju berterbangan di belakang Su Xiao, dan Su Xiao menghilang. Ketika sang pemimpin muncul kembali, sosoknya hanya berkedip. Seorang bandit menjerit dan jatuh ke tanah, dan parangnya hilang. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku dengan senjata ini? Suara tawa Su bergema di tengah angin. Ketika para bandit masih saling memandang, mencoba mencari di mana Su Xiao berada, terdengar teriakan lain di sekitar mereka. Kali ini, darah berceceran di langit. Entah bagaimana, salah satu bandit mereka tampaknya telah tertusuk parang, terlempar ke udara oleh kekuatan yang dahsyat, dan jatuh lagi. Perampok itu tergeletak di tanah, bernapas tersengal-sengal. Begitu ada luka di tubuhnya, udara dingin terus melahap nyawanya. Akhirnya, dia meninggal. Di sampingnya, hanya ada genangan besar darah yang membeku. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Sialan! Di mana dia? Cari tahu untukku. Para bandit masih saling memandang, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Su Xiao. Mereka hanya bisa merasakan angin berhembus di sekitar mereka. Mereka tidak berdiri di gunung yang tinggi. Secara logika, mustahil ada angin sekuat itu. Namun, jelas bahwa para bandit tidak menyadari bahwa angin itu adalah Su Xiao. Tak lama kemudian, Su Xiao mendekati seorang bandit dan menusukkan parang ke belakang kepalanya, lalu dengan cepat menariknya keluar. Bandit lain jatuh. Berbeda dengan bandit sebelumnya, kali ini, ada retakan yang sangat mencolok di belakang kepalanya, berdarah. Otaknya terlihat di dalam. Dan Su Xiao menjadi lebih berani dan cepat. Para bandit di sekitarnya jatuh satu persatu. Beberapa dari mereka lengannya terputus, beberapa jantungnya tertusuk, dan beberapa perutnya terbelah. Sesaat, salju di sekitarnya tertutup darah. Jeritan yang terus-menerus dari langit dan bumi menghancurkan semangat para bandit yang ada. Mereka belum pernah melihat musuh seperti itu. Dan semua ini disaksikan oleh kalajengking berbisa itu duduk di tanah. Ada alasan mengapa wanita misterius ini disebut kalajengking beracun. Alasannya adalah karena pedang gandanya sangat hebat, dan orang-orang yang dibunuhnya tampaknya telah diracuni, menderita banyak sekali. Terlebih lagi, wanita ini pendiam, tetapi dia sangat ganas, jadi dia disebut kalajengking beracun. Sekarang kalajengking itu juga menatap Su Xiao, yang berada di tempat kejadian, membunuh rekan-rekannya dengan ekspresi tak percaya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dua luka seriusnya belum sembuh, dan napasnya masih kacau. Jika dia mulai bertindak gegabah sekarang, dia mungkin akan terbunuh sia-sia. Jika Anda tetap tinggal di Bukit Hijau, Anda tidak takut kekurangan kayu bakar. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, kalajengking itu tidak punya harapan untuk menang, jadi dia dengan cepat berbalik dan berlari ke dasar tebing. Su Xiao sedang bertarung dengan beberapa bandit, jadi dia tidak peduli dengan kalajengking itu. Saudaraku, aku salah. Ayo kita pergi. Pada saat ini, 3 bandit yang tersisa hampir pingsan. Mereka hanya melemparkan parang mereka ke samping dan berlutut dengan kuat di atas salju. Tak lama kemudian, embusan angin menerpa dan Su Xiao muncul kembali di hadapannya. Su Xiao penasaran apa yang akan mereka katakan. Namun, tanpa diduga, mereka berlutut di depan Su Xiao dan mulai bersujud kepadanya. Abadi, ambil kekuatan sihir, yang baru saja dipantulkan Su Xiao. Tampaknya mereka menganggap Su Xiao sebagai orang asing. Su Xiao dipuja oleh orang lain seperti ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa seperti melayang tak sadarkan diri. Bab 796. Su Xiao memperhatikan ketiga bandit yang berlutut di tanah. Ia memikirkan mereka dan bertanya apa yang harus diperintahkan. Namun saat itu, Su Xiao menyadari bahwa kalajengking beracun yang duduk di tanah telah menghilang. Tepat ketika Su Xiao kembali membaca dan menulis, ketiga bandit itu tampak berpakaian rapi. Mereka saling memandang, mengangguk pelan, mengambil parang di tanah, dan menyerang Su Xiao. Pop! Dengan suara keras, seorang bandit terlempar dan jatuh di salju lagi. Tapi kali ini, bandit itu tidak seberuntung sebelumnya. Saat jatuh ke tanah, ia sudah menjadi mayat tanpa kepala, dan kepalanya dibawa oleh Su Xiao. Bagaimana kalian bisa berlutut di tanah sebentar lalu memberontak, dan memperlakukan dewa kalian seperti ini? Su Xiao meraung kepada kedua bandit itu. Kini kedua bandit yang tersisa akhirnya percaya bahwa Su Xiao pasti telah dihukum oleh inkarnasi abadi yang kuat. Jadi mereka melemparkan parang mereka ke samping lagi dan berlutut dengan hikmat di depan Su Xiao. Apakah kalian tahu berapa banyak dosa yang kalian tanggung? Su Xiao berkata dengan garang kepada mereka, tetapi kedua bandit yang berlutut di depan Su Xiao tidak berani menatap Su Xiao. Kalian telah membuatku sangat marah. Sebentar lagi, kalian akan dihukum. Setelah dihukum, jiwa kalian akan gelisah di neraka dan disiksa selamanya. Su Xiao mengatakannya dengan ekspresi serius. Meskipun para bandit ini melakukan pekerjaan bandit, mereka semua memiliki pemujaan terhadap dewa dan kepercayaan agama, sama seperti orang lain. Ketika Su Xiao mengatakannya,
mereka menjadi lebih takut. Di mata mereka, dibunuh adalah hal kecil, tetapi begitu mereka harus menanggungnya di neraka, mereka tidak dapat menerima siksaan keabadian. Mereka berlutut di depan leluhur mereka dan memohon pengampunan Su Xiao. Baiklah, karena kalian ingin menyingkirkan dosa-dosa kalian, kalian hanya dapat menerima hukuman yang sesuai. Su Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, menatap mata para bandit. Sekarang, sebaiknya kalian menempatkan diri di tempat yang tepat. Mungkin kalian dapat menghindari siksaan di neraka. Namun Su Xiao mengatakannya dengan santai, tetapi tanpa diduga, kedua bandit itu berbalik dan mengambil parang mereka yang masih tergeletak di tanah. Su Xiao berpikir bahwa mereka ingin berkelahi lagi. Ketika dia hendak membunuh mereka semua, dia mendapati bahwa salah satu bandit telah meletakkan parangnya di lehernya, sementara bandit lainnya masih memegang parangnya dengan enggan, dan orang Korea itu bergegas mendekat. Saat Su Xiao terbakar amarah, bandit yang melawan itu tiba-tiba mendengus. Sebuah parang menembus dadanya. Tiba-tiba, beberapa tetes darah segar jatuh ke tanah, perampok itu berbalik dan menatap rekannya yang menyerangnya dengan tak percaya. Namun di matanya, ia hanya melihat kegilaan. Perampok itu berbalik dan menusukkan parangnya ke leher rekannya. Puff! Tiba-tiba, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dan menyemprot langsung ke wajah perampok itu. Keduanya mempertahankan posisi aneh ini dan berlutut. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Pada akhirnya, mereka jatuh karena kekurangan kekuatan. Mungkin ini adalah terakhir kalinya dalam hidup mereka. Mereka berbaring di atas salju yang membeku dan membiarkan darah mereka mengering perlahan. Su Xiao mengamati perilaku kedua perampok itu dengan penuh minat. Sekarang Su Xiao merasa sangat aneh. Dia tidak menyangka mereka benar-benar akan menusuk rekan mereka demi keyakinan mereka. Tetapi Su Xiao tidak tega berurusan dengan budaya yang berantakan ini sekarang. Dia harus mengejar kalajengking dan menyusulnya sebelum dia bisa melarikan diri sepenuhnya. Su Xiao akhirnya berbalik untuk melihat tubuh yang paling bawah, menghela napas, berubah menjadi embusan angin lagi, dan mengejar kalajengking ke arah pelarian. Setelah memakan 2 pil sensing, kecepatan Su Xiao telah meningkat pesat. Dia berlari ke depan, dan setiap langkahnya menimbulkan ribuan lapisan kepingan salju. Seolah-olah dia adalah buldoser manusia yang bergerak maju. Di sepanjang jalan, dia meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam. Jarak antara dia dan kalajengking semakin dekat. Jelas, setelah 2 pukulan berat Su Xiao, kalajengking kelelahan. Setelah melarikan diri sebentar, dia merasa tidak bisa lari lagi, jadi dia mencari sudut untuk bersembunyi dan mulai membalut lukanya. Perut kalajengking memiliki jejak kaki yang sangat merah terang, kali ini Su Xiao meninggalkan serangan kedua, bahkan pembaca sendiri sangat serius, mengapa Su Xiao memiliki kekuatan sebesar itu. Pihaknya bergegas membalut luka mereka, tetapi Su Xiao sudah melangkah di depannya, dengan hembusan angin. Kalajengking beracun, kau tidak punya jalan keluar. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengikutiku dengan jujur. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Su Xiao menatap kalajengking dengan tatapan menakutkan dan berkata. Tetapi di mata kalajengking beracun itu, tidak ada rasa takut. Sebaliknya, Su Xiao bisa merasakan provokasi di mata kalajengking beracun itu. Jelas sekali, dia memaksa dirinya sendiri untuk bunuh diri. Su Xiao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tugasnya adalah membawa kalajengking itu kembali untuk diinterogasi. Tapi sekarang, jika kalajengking itu memprovokasi, Su Xiao tidak punya pilihan selain membunuhnya demi keselamatan desa. Su Xiao mengerti bahwa jika kalajengking itu masih bisa bergerak, tidak mudah untuk menangkapnya kembali di puncak gunung, dan sangat mungkin dia akan memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan menjadikan penduduk desa sebagai sandera, desa akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal itu, Su Xiao juga tidak banyak bicara, hanya perlahan mendekati kalajengking berbisa itu, parangnya di tangan bermandikan cahaya senja matahari. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kuharap kau tidak menganggapku orang yang kejam. Aku telah memberimu banyak kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Maaf, jangan salahkan aku. Sambil berjalan, Su Xiao mengatakan sesuatu, tetapi dia bisa merasakan bahwa kata-katanya tidak ditujukan kepada pembaca, melainkan lebih seperti dibacakan untuk dirinya sendiri. Bahkan Su Xiao sendiri mulai melakukan hal semacam ini, apakah dia menipu dirinya sendiri? Tapi pertanyaan ini belum terjawab bahkan oleh Su Xiao sendiri. Kalajengking beracun itu juga tahu bahwa dia telah sampai di ujung tanduk, jadi dia berlutut, menundukkan kepala, dan menunjukkan lehernya kepada Su Xiao. Di depan kalajengking beracun itu, Su Xiao perlahan mengangkat parangnya dan bersiap untuk memenggal kepala kalajengking beracun itu. Dengan cara ini, dia akan kembali bekerja. Tetapi ketika Su Xiao siap untuk memulai, ada hembusan angin. Su Xiao tahu bahwa seseorang datang lagi. Dia berbalik dengan cepat untuk melihat, hanya untuk menemukan seorang pria berdiri di salju. Orang ini tampaknya datang jauh-jauh untuk menghentikan Su Xiao,
Tetapi yang lebih mengejutkan Su Xiao adalah tidak banyak kepingan salju di tubuh orang ini. Setiap kepingan salju jatuh padanya, tergelincir ke satu sisi, dan akhirnya jatuh ke tanah. Ketika angin di sekitarnya mereda, Su Xiao dapat melihat sosok itu dengan jelas. Wajah pria ini tampak berwibawa. Tampaknya dia hampir berusia 70 tahun. Wajahnya berkerut, dan kedua alisnya menjuntai ke satu sisi. Ia memiliki gaya seperti binatang, dan matanya menyipit. Entah karena cahaya yang menyilaukan atau karena usianya. Ia mengenakan jubah, dan bekas luka cincin di kepalanya sangat jelas. Jelas, ini adalah seorang biksu. Dan Su Xiao sudah menebak siapa dia saat ini. Letakkan pisaunya. Suara berwibawa biksu itu terdengar. Tetapi Su Xiao tidak meletakkan pisau di tangannya, melainkan lebih fokus menatap biksu itu. Apakah Anda biksu tanpa nama dalam legenda itu? Biksu itu melihat bahwa Su Xiao telah memahami identitasnya, jadi dia tidak menyembunyikannya lagi. Sebaliknya, dia membungkuk kepada Su Xiao dan mengucapkan beberapa kata. Amitabha, sungguh baik. Aku mohon agar kau menyimpan pedang ini. Sekarang pria ini adalah biksu yang tidak dikenal, Su Xiao tidak perlu melanjutkan pembunuhan. Lagi pula, dia mengejar kalajengking berbisa itu sejauh ini hanya untuk menyerahkannya kepada guru yang tidak dikenal. Sekarang setelah biksu yang tidak dikenal itu muncul secara langsung, Su Xiao telah menyelesaikan tugasnya. Tetapi hati Su Xiao masih sangat penasaran, bukankah biksu yang tidak dikenal itu telah menduga bahwa Su Xiao akan membunuh kalajengking itu? Itulah mengapa aku datang sejauh ini untuk menghentikan diriku sendiri. Apakah orang ini ada hubungannya denganmu? Su Xiao mengerutkan kening dan menatap biksu yang tidak dikenal itu. Dan biksu tanpa nama ini tidak ragu-ragu, tetapi sekali lagi membungkuk kepada Su Xiao sambil tersenyum dan berkata, Dermawan, wanita yang akan dieksekusi itu dulunya adalah putriku. Su Xiao dapat mendengar bahwa suaranya serak dan putus asa. Sepertinya ketika dia mengucapkan kalimat ini, itu mengingatkannya pada masa lalu yang buruk. Tapi lebih jelasnya, saya terkejut bahwa biksu tak dikenal yang terhormat ini memiliki seorang putri yang mengatakan hal itu. Dia adalah seorang biksu yang sedang dalam perjalanan. Kukira kau seorang biksu yang saleh. Aku tidak menyangka kau seorang biksu dan membiarkan putrimu menjadi bandit. Kau bahkan tidak peduli. Sampai hari ini, kau tiba-tiba datang untuk menyelamatkan nyawanya. Apa yang kau inginkan? Su Xiao sekarang semakin merasa bahwa latar belakang biksu tak dikenal ini pasti sangat kompleks, setidaknya dia tidak terlihat sesempurna di permukaan. Biksu tak dikenal itu menghela napas. Jelas bahwa dia tidak ingin memberitahu Su Xiao Duo tentang beberapa hal. Bisakah aku berbicara empat mata dengan wanita ini? Su Xiao juga kesal dengan kata-kata biksu tak dikenal itu. Dia menghela napas, meletakkan pisau di tangannya, dan perlahan berjalan ke samping. Bab 797. Di tengah salju yang membeku, Su Xiao berdiri di tepi tebing dan memandang ke kejauhan. Di belakangnya ada biksu terkemuka yang tidak dikenal dan kalajengking beracun. Ketika Su Xiao menoleh sedikit, ia mendapati ekspresi biksu terkemuka yang tidak dikenal itu tenang, tetapi kalajengking beracun yang berbicara dengannya sangat mudah tersinggung. Namun barusan Su Xiao telah melihat kemampuan biksu yang tidak dikenal itu, dan ia juga tahu bahwa biksu yang tidak dikenal itu akan baik-baik saja. Tetapi yang membuat Su Xiao bertanya-tanya adalah bagaimana seorang biksu saleh seperti biksu yang tidak dikenal itu bisa memiliki seorang putri. Su Xiao bertanya-tanya. Tiba-tiba, alarm berbunyi di benak Su Xiao. Cum! Panah tajam itu langsung menancap di salju. Su Xiao bertanya-tanya siapa yang berani melawannya saat ini. Lagi pula, para bandit telah berpencar dan darah mayat di samping mereka telah membeku. Melihat pemandangan mengerikan seperti itu, hanya sedikit orang yang berani mendekat, tetapi melihat panah di tanah, Su Xiao telah menebak siapa yang menyerangnya. Benar saja, saat Su Xiao bersiap untuk berbalik membela diri, sebuah parang telah menebas lehernya. Su Xiao tidak sempat menghindar, jadi dia harus bersandar ke belakang, tetapi dia jatuh ke tanah karena pusat gravitasinya yang tidak stabil. Siapa? Ketika mata Su Xiao kembali terpejam, seorang wanita misterius muncul di depannya. Meskipun dia mengenakan jilbab dan tudung di kepalanya, Su Xiao masih bisa menebak identitasnya. Rajen, apakah itu kau? Tapi sekarang La Zhen tampak terbakar amarah. Dia tidak ingin mendengar Su Xiao melanjutkan penjelasannya. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan beberapa pisau, dan setiap pisau menebas langsung ke titik vital Su Xiao. Su Xiao tidak punya kesempatan untuk berdiri sekarang. Dia hanya bisa terus berguling di salju untuk menghindari tebasan fatal. Rajen, biarkan aku menjelaskan. Tapi sekarang La Zhen sama sekali tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Begitu mengetahui bahwa Su Xiao bersekutu dengan Lao Zhang dan yang lainnya, harapan terakhir di hatinya sirna. Sekarang dia hanya ingin memenuhi sumpah yang pernah dia buat pada dirinya sendiri dan membunuh semua orang yang berani bertindak gegabah di negeri ini.
Melihat bahwa dia tidak dapat bernegosiasi dengan Lazen, Su Xiao hanya bisa melawan. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri dengan satu tangan dan melakukan salto. Saat dia berdiri, sebutir salju telah tertangkap di tangan Su Xiao. Ketika Lazen siap untuk menghunus pisau lagi, Su Xiao dengan cepat melemparkan salju itu dari tangannya. Pop! Sekumpulan kepingan salju menghantam wajah Rajen. Saat ini, pandangannya kembali terhalang. Su Xiao berhasil melepaskan diri dari serangannya, dan siap bertarung. Bagaimana mereka bertarung? Biksu tanpa nama yang berdiri di belakang Su Xiao juga merasa sangat aneh. Dia tahu bahwa Su Xiao dan Lazen adalah orang-orang yang jujur, dan gaya kerja mereka adalah untuk memberantas kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Tetapi sekarang, dua orang dengan cita-cita yang sama bertarung di salju, yang membuat biksu tanpa nama itu bingung. Namun sekarang dia tidak terburu-buru untuk bertarung, tetapi ingin melihat-lihat untuk sementara waktu. Kalajengking berbisa yang berjongkok di sampingnya juga melihat pertempuran antara Su Xiao dan Lazen dengan penuh minat. Melihat mereka bertarung sampai mati, Kalajengking berbisa itu tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah seorang pria terhormat di antara rumor, dan kau akan melakukan kejahatan secara diam-diam. Sepertinya apa yang kau lakukan sama dengan apa yang kami lakukan, biksu tanpa nama. Kalajengking berbisa berkata sambil mengalihkan pandangannya ke biksu yang tidak dikenal itu, tetapi sekarang biksu yang tidak dikenal itu dalam keadaan kacau. Jika memang harus ada hasil, itu hanya bisa diketahui ketika kedua orang itu menang atau kalah. Saat ini, jika aku tiba-tiba memanggil diriku sendiri, aku khawatir itu akan memperburuk pertentangan antara kedua orang itu. Biksu yang tidak dikenal itu tahu betul, baik itu Lazen atau Su Smile, mereka tidak akan saling menyentuh, bagaimanapun, mereka pasti memiliki beberapa keraguan untuk bertanya. Di pihak Su Seli, setelah meredakan serangannya, dia mengambil batu di tanah dan menghantamkan parangnya ke tangan kirinya. Dang! Ketika batu itu mengenai ujung parang, terdengar suara benturan keras, dan kemudian terdengar suara bergetar. Dia merasakan sakit di pergelangan tangannya. Dia membanting parangnya ke tanah. Biar ku jelaskan. Ada apa denganmu? Su Seli tidak mengerti, tetapi dia tetap tidak ingin berbicara dengan Su Seli. Melihat parangnya jatuh ke tanah, dia tidak ingin mengambilnya lagi, karena takut menunjukkan kelemahan. Jadi dia mendorong kakinya ke depan dan mundur. Saat itu, busur yang dibawanya di punggung Lazen berada di tangannya, dan sebuah anak panah terpasang di busur tersebut. Sialan! Itu anak panah yang mematikan, ia mengumpat dalam hati, dan dengan cepat membungkuk untuk menghindarinya. Hosh! Sebuah ledakan suara memecah udara terdengar, dan Razen kembali gagal, sementara Su Xiao berguling ke depan dengan gerakan menghindar, dan mulai bertarung dengan Razen. Su Xiao meraih busur di tangan Lazen dan mematahkannya. Ia hanya mendengar bunyi klik. Busur di tangan Lazen dipatahkan oleh Su Xiao. Melihat senjatanya hancur, Razen tidak patah semangat. Sebaliknya, ekspresi yang lebih fanatik muncul di wajahnya. Melihat Su Xiao sangat dekat dengannya, Lazen dengan cepat meraih bahu Su Xiao dengan kedua tangan dan memukul dahinya dengan palu. Su Xiao sedikit pusing ketika terkena pukulan itu, tetapi untungnya, dia juga bukan orang awam. Dia hanya mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi ketika kesadaran Su Xiao kembali, dia sudah mendarat dengan satu kaki dan menerjang ke bawah dengan ganas, menggunakan sekop geser. Tiba-tiba, kepingan salju mulai berterbangan di sekitarnya, dan pandangan Su Xiao terhalang. Pop! Su Xiao hanya merasakan pikiran ini datang dari perutnya, dan kemudian rasa sakit yang menyayat hati mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ternyata Lazen telah berpikir dengan cermat tentang bagaimana menetralisir serangan Su Xiao dalam proses melacak Su Xiao. Tanpa diduga, dia menemukan inspirasi dalam gerakan Su Xiao yang biasa. Sekarang dia menggunakan gerakan Su Xiao yang biasa untuk menahan Su Xiao. Perut Su Xiao dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya membungkuk ke tanah kesakitan. Kenapa kau tidak berusaha sebaik mungkin? Aku tahu betul kekuatanmu jauh di atasku. Ada apa denganmu hari ini? Suara Rajen yang histeris terdengar seperti guntur. Su Xiao berbaring di tanah sambil menutupi perutnya, lalu berdiri dengan gemetar. Akulah, bukan kau, yang ingin mengajukan pertanyaan ini. Aku hanya ingin bertanya, ada apa denganmu hari ini? Tapi Lazen tetap tidak mau menjawab Su Xiao. Sebaliknya, dia memukul wajah Su Xiao dengan tinju yang keras. Klik. Bunyinya seperti benturan tulang ke tulang. Tiba-tiba, wajah Su Xiao terasa panas. Terlihat bahwa kekuatan tinju Lazen cukup kuat. Bahkan Su Xiao harus menghindar 3 kali. Kita tidak perlu bicara, kan? Sekarang Su Xiao juga perlahan marah. Dia telah berulang kali memberinya kesempatan untuk berbicara dengan tenang, tetapi sekarang di hadapan Lazen yang impulsif, dia tahu bahwa satu-satunya jalan adalah menjatuhkannya. Su Xiao menarik napas dalam-dalam dan mulai menenangkan napasnya. Melihat penampilan Su Xiao,
Lazen juga tahu bahwa Su Xiao akan serius sekarang, jadi dia juga berdiri di tempat yang sama dan bersiap untuk menghadapi serangan. Su Xiao meraung dan menerjang maju seperti bison. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar. Dia tidak pernah menyangka kecepatan Su Xiao bisa begitu, dia terangkat begitu cepat dalam sekejap. Su Xiao memeluk pinggangnya erat-erat dan mengangkatnya. Dia jatuh dengan keras di atas salju. Kemudian beberapa tinju berat menghantam wajahnya dengan keras. Adegan ini persis seperti saat dia pertama kali bertemu dengan Lazen, tetapi sekarang Lazen tidak takut dengan tinju Su Xiao. Setelah menerima pukulan keras ini, Lazen mengulurkan tangan kirinya dan menendang tulang rusuk Su Xiao. Su Xiao hanya merasakan sakit di perutnya, dan karena tinju berat Lazen, dia jatuh ke samping kesakitan setelah kakinya terkena pukulan. Lazen juga berjuang menghindari serangan Su Xiao, jadi dia siap menghadapi serangan Su Xiao lagi. Cukup. Mengorganisir serangan mendadak, bangkit dari tanah lagi, dan menyerbu ke arah Lazen lagi. Tapi sekarang mulut Lazen menampilkan senyum aneh. Su Xiao berteriak bahwa itu tidak baik, tetapi sudah terlambat. Ketika dia melemparkan tangannya ke depan, ternyata itu juga sebuah kepingan salju. Kepingan salju ini tepat mengenai wajah Su Xiao. Sekali lagi, dia curang. Mata Su Xiao tertuju pada tubuh Lazen. Sambil menghindari serangan Lazen, dia membersihkan salju di wajahnya. Lazen tidak sopan, dan dia melancarkan 3 tendangan kaki berturut-turut. Pop! Tendangan pertama langsung mengenai betis Su Xiao, yang membuat kakinya lemas dan membuatnya berlutut di tanah. Tendangan kedua mengenai bahu Su Xiao, yang membuat tangan Su Xiao hampir kehilangan kemampuan bertarungnya dan terkilir. Pop! Tendangan ketiga diarahkan ke separuh wajah Su Xiao. Setelah 3 tendangan berturut-turut, Su Xiao akhirnya jatuh ke tanah. Apakah itu kekuatanmu? Katanya kepada Su sambil menyeringai. Dalam pikirannya, Su Xiao seharusnya lebih mampu bertarung dari biasanya, tetapi entah mengapa hari ini Su Xiao tampaknya tidak ingin melawannya. Sebenarnya, hati Su Xiao juga sangat jernih. Lagi pula, dia pernah bertemu dengan Lazen sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa Lazen bukanlah penjahat murni. Dia hanya berpegang teguh pada keadilan di hatinya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, meskipun dia marah sekarang, dia tetap tidak berani membunuhnya. Bab 798. Baiklah, karena kau sudah sampai di titik ini, aku akan memberimu tumpangan lagi. Sambil berkata demikian, nenek mengambil parang yang jatuh ke tanah dan mulai mendekati Sue perlahan. Hentikan! Jauhkan pisau itu. Pada saat kritis ini, sosok biksu tak dikenal itu melesat, dan segera menghampiri Lazen dan Su Xiao. Ia memisahkan mereka dengan tubuhnya sendiri. Pergi sana. Dasar botak tua. Jelas, sekarang ia sedang marah. Meskipun berdiri di depannya, ia tidak gentar. Di dalam hatinya, keadilan yang dipegangnya lebih penting daripada apapun. Sekarang ketika ia akan membunuh Su Xiao, biksu tak dikenal itu tiba-tiba berdiri di depan Lazen dan Su Xiao, yang membuat Lazen sangat terkejut. Siapapun yang berani bergaul dengan orang jahat sama bersalahnya. Dengan wajah muram dan parang di tangannya, ia berkata kepada biksu tak dikenal itu dengan nada mengancam. Kupikir kau benar-benar biksu yang saleh, tetapi aku tidak menyangka kau sampai bergaul dengan orang ini. Sejujurnya, aku sangat kecewa padamu. Namun setelah mendengar kata-katanya, biksu tak dikenal itu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Tidak, aku benar-benar kecewa. Dulu aku mengira kau terlalu keras kepala dengan keadilan di hatimu, tapi aku tidak menyangka kekeras kepalaanmu dengan keadilan di hatimu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Rajen, kau harus menyerah sekarang. Kau melakukan kesalahan besar. Meskipun biksu tak dikenal itu berdiri diam, dia masih mencoba membujuk Razen. Suaranya masih begitu ramah dan lantang. Kaulah yang melakukan kesalahan besar. Lazen langsung mengangkat parang di tangannya dan menebas kepala biksu tak dikenal itu. Puff! Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terlempar terbalik, dan parang di tangannya jatuh ke tanah lagi. Aku tidak menyangka kalajengking beracun itu telah pulih amarahnya, tetapi hal pertama yang dia lakukan bukanlah membunuh Su Xiao, melainkan menghentikan Lazen. Ini menunjukkan bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap biksu tak dikenal itu. Aku akan mengambil nyawa kedua orang ini. Kau pikir kau siapa, dan kau pikir kau berhak berkelahi denganku. Baiklah, akan kuberikan peringatan. Sekarang aku ingin kau berbalik dan segera pergi. Ini urusanku. Kau tidak bisa mencampuri urusanku. Akan kukatakan lagi. Aku akan membiarkanmu pergi hanya karena kau adalah putri seorang biksu terkemuka yang tidak dikenal. Jika kau bersikeras untuk bingung, kau akan berakhir seperti mereka. Rajen perlahan bangkit dan mengancam mereka. Namun, mendengar paragraf Lazen ini terdengar seperti kata-kata yang benar, kalajengking beracun tak kuasa menahan tawa. Bukankah kau bilang kau sedang mencari orang jahat? Sekarang kukatakan padamu bahwa aku adalah orang yang hianat. Kau mungkin tidak tahu julukanku.
Orang-orang di jalan memanggilku kalajengking beracun. Kalajengking dengan wajah bercanda menatap Lazen, berkata-kata demi kata. Ketika mendengar nama kalajengking beracun, matanya terbuka lebar dengan marah. Dia pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Ada seorang bandit wanita bernama kalajengking beracun, yang kejam dan tak kenal ampun, membunuh orang tanpa ampun dan melukai penduduk desa di beberapa tempat. Itu takdir. Aku kebetulan bertemu denganmu. Jika kau bertemu denganku hari ini, kau tidak akan bisa pergi. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan melihat sejumlah besar mayat di salju. Lagi pula, tempat ini berantakan. Aku tidak keberatan dengan mayat lain. Suara Lazen belum berhenti, seluruh tubuhnya terus menerjang ke depan, dan mulai berkelahi dengan kalajengking. Cum! Pada saat ini, dua aliran darah menyembur keluar. Dua lubang kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Meskipun lukanya tidak besar, terlihat bahwa lukanya sangat dalam. Sekarang kedua lubang itu mengeluarkan darah. Apakah kau tahu mengapa mereka memanggilku kalajengking beracun? Tangan kalajengking itu seolah memegang sesuatu. Selain pedang ganda milikku, aku akan menggunakan benda ini dalam keadaan darurat. Aku juga diberi nama demikian. Aku dapat memberitahumu dengan jujur bahwa kau akan sangat kesakitan jika terbunuh olehku dengan benda ini. Ternyata ada senjata lain yang tersembunyi di tubuh kalajengking itu, yaitu dua jarum perak yang sangat ramping, dan pemandangan ini juga dilihat oleh Su Xiao. Meskipun Su Xiao bukanlah petarung yang hebat, dia tahu betapa terampilnya menggunakan dua jarum perak untuk melukai musuh. Kau jahat. Lazen baru saja berkata kepada kalajengking itu dengan suara rendah. Dia menutupi luka berdarahnya dengan kedua tangan. Tetapi kalajengking itu tampak tertawa acuh tak acuh. Konon katanya aku orang yang pengkhianat. Bahkan jika aku mengeluarkan pistol dan membunuhmu sekarang, aku akan menang. Tidak ada pertarungan yang adil di hatiku. Baiklah kalau begitu. Sambil berkata demikian, dia menggunakan giginya untuk membuat jilbab dan membalut luka dengan cepat untuk menghentikan pendarahan. Rajen tahu bahwa dia harus mengambil keputusan cepat untuk mendapatkan kesempatan. Setelah membalut luka, Rajen mengulurkan tangannya. Dengan bunyi klik, muncul dua tongkat yang dapat ditarik di tangannya. Sebenarnya, seperti kau, aku adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk menang, tetapi perbedaan terbesar antara aku dan kau adalah aku berjuang untuk keadilan di dalam hatiku, sedangkan kau tidak. Sambil berkata demikian, Lazen kembali menerjang maju. Melihat dua tongkat teleskopik panjang dan tebal di tangan Lazen, kalajengking juga merasa takut. Dia tahu bahwa meskipun dua jarum perak di tangannya dapat dengan mudah menjelekkan orang lain, jarum itu mungkin akan langsung patah ketika menghadapi dua tongkat teleskopik panjang dan tebal itu, jadi dia tidak ingin menghalanginya dengan jarum perak, sehingga dia hanya bisa melayangkan pukulan cepat melewati langkah kedua Lazen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tongkat yang baru saja diayunkan Lazen hanyalah tipuan. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kelemahan kalajengking. Dia melihat kalajengking itu menyamping di dekat kaki Lazen dan menendang kalajengking itu hingga jatuh ke tanah. Di tangannya, dua tongkat teleskopik itu tanpa ampun diayunkan ke arah bahu kalajengking. Bang! Bang! Ketika dua suara tumpul terdengar, bahu kalajengking itu telah terluka di dua tempat. Pergi dari sini. Kalajengking itu mengulurkan kakinya dan menendang Razen ke samping. Dengan kekuatan itu, dia berdiri lagi, tetapi dia masih memegang sesuatu di tangannya. Tampaknya perselisihan antara kedua orang itu masih ada di tangannya. Hanya saja benda itu terlalu tipis untuk dilihat dengan mata telanjang orang biasa. Katanya terlambat lalu dengan cepat, tubuh kalajengking beracun itu melesat, bergegas menuju leher Razen. Dia tahu bahwa jika dia menderita pukulan ini di lehernya, dia tidak akan hidup lama, jadi dia mengayunkan tongkat teleskopiknya untuk menghalanginya, tetapi tanpa diduga, kalajengking itu tiba-tiba mengepalkan tangannya dan memukul wajah kanannya. Apa? Ternyata ketika kalajengking itu berpura-pura menusuk, dia tidak memegang apapun di tangannya. Gerakannya hanya memanfaatkan ketakutan Razen. Semua orang memiliki ketakutan tertentu terhadap hal-hal seperti jarum, bahkan kau. Kalajengking itu mulai tertawa. Pada saat ini, dia menarik dari pinggangnya dan meremas dua benda di tangannya. Ini jarum perak asli. Melihat dirinya sekali lagi diserang oleh amarah Lazen, ia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, tetapi sekarang ia harus terus menggunakan serangan hati-hati untuk menguji kalajengking itu. Kalajengking beracun itu juga tidak bodoh. Ia tahu gerakannya, jadi ia tidak bisa diuji dengan mudah. Jadi setiap kali Lazen memberikan pukulan, kalajengking beracun itu bergegas lewat dan tidak melawan. Apakah kau tidak ingin menghentikan mereka, kataku. Titik. Saat itu, Su Xiao mengatur napasnya dan mulai berdiri di samping biksu yang tidak dikenal itu. Namun biksu tanpa nama itu tampak berkata dengan penuh pertimbangan. Amitabha, suasana setelah membunuh dua orang sangat mencekam sekarang. Bahkan aku tidak yakin bisa membujuk mereka untuk menyerah. Dalam hal ini, lebih baik menunggu sampai semuanya tenang. Jika tidak,
meskipun kita cukup beruntung untuk menghentikan mereka kali ini, mereka akan bertarung lebih sengit lagi di pertemuan berikutnya. Meskipun apa yang dikatakannya cukup masuk akal, Su Xiao masih merasa ada yang salah. Di sisi lain, pertempuran antara La Zhen dan kalajengking beracun masih berlangsung. Hanya saja gerakan mereka jauh lebih hati-hati dibandingkan dengan serangan cepat di awal. Dalam sekejap mata, kedua orang itu telah melakukan puluhan gerakan, di mana kedua orang itu memiliki kelebihan masing-masing, tetapi juga luka masing-masing. Kalajengking itu telah mengalami beberapa memar. Sebentar lagi dia tidak akan bisa bergerak. Situasinya di sini tidak begitu baik. Telah ada beberapa lubang kecil berisi darah di tubuhnya. Su Xiao benar-benar tidak bisa melihat lebih jelas lagi. Tepat ketika Su Xiao siap untuk menghentikannya, dua sosok yang familiar bergegas ke sisi ini dari pintu masuk desa. Jangan bergerak. Su Xiaoming, seorang biksu terkenal bernama kalajengking beracun, menoleh ke belakang satu persatu. Ternyata Zuoma dan Pei Feng telah tiba. Keduanya memegang erat dua belati di tangan mereka. Melihat postur ini, selama La Zhen atau kalajengking beracun berani bertindak gegabah, mereka akan langsung terbunuh. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Begitu Zuoma tiba di sini, dia bertanya kepada biksu yang tidak dikenal itu dengan penuh perhatian. Biksu itu hanya mengangguk lemah dan berhenti berbicara. Matanya selalu tertuju pada kalajengking beracun dan La Zhen. Tampaknya sangat rumit, tetapi sekarang satu-satunya yang memperhatikan tatapan biksu yang tidak dikenal itu adalah Su Xiao. Su Xiao merasa bahwa biksu terkemuka yang tidak dikenal itu menyembunyikan sesuatu dari mereka. Tetapi karena biksu yang tidak dikenal itu tidak mengatakan apapun, Su Xiao tidak dapat menebak apa yang disembunyikan biksu yang tidak dikenal itu, jadi dia harus memperhatikan medan perang lagi seperti biksu yang tidak dikenal itu. Kubilang jangan bergerak. Zuoma berteriak sambil mengencangkan kedua belatinya. Kurasa kau tidak ingin ditusuk di tenggorokan. Pada saat ini, Pei Feng, yang berdiri di samping Zuoma, juga katanya dingin, tetapi dibandingkan dengan ekspresi serius orang-orang di sekitarnya, Pei Feng tampak sangat santai. Dia memainkan belati di tangannya dengan sangat santai. Bab 799. Belati sebagus ini sungguh indah. Sayang sekali jika tidak membunuh orang hari ini. Pei Feng menempelkan bilah belati ke mulutnya dan menjilatnya. Seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu dari bilah yang dingin itu. Oh, bau darah mulai muncul, dan aku semakin bersemangat. Pei Feng seperti orang gila yang berdiri di tempat yang sama, berkata dengan egois. Zuoma, yang berdiri di sampingnya, tampaknya sudah terbiasa. Dia sering membicarakan hal-hal lain, jadi dia mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan belati di tangannya untuk menyegel cincin itu. Di depannya, kalajengking beracun di sungai La Zhen. Mereka meletakkan senjata mereka dan bertarung. Namun, dimanapun mereka berada, mereka tidak mendengarkannya. Pada saat ini, mereka membaca sesuatu tentang Zarajin. Sepertinya mereka memiliki sesuatu dalam pikiran. Mereka biasanya menendang tumpukan salju ke depan secara bersamaan. Zuoma dan Pei Feng tertutup salju. Tapi kemudian mereka berdiri lagi dari salju. Pei Feng sangat cepat. Dia telah menutupi Zuoma dengan jubahnya jauh sebelum salju datang. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Pei Feng dengan penuh kekhawatiran. Zuoma hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang dan terus menghadapi kedua orang di depannya. Akan kukatakan padamu, Rajen. Kata La Zhen tiba-tiba. Sekarang mereka berdua menangkap kita dan memasukkan kita ke penjara pribadi mereka. Aku bisa memberitahumu dengan jujur bahwa jika kau masuk ke penjara pribadi mereka, kau tidak akan mungkin menang atau kalah seumur hidupmu. Kalimat ini jelas membuat La Zhen kesal, karena kemenangan atau kekalahan dalam pikirannya berarti dia telah menangkap penjahat. Tetapi jika mereka berdua dikurung di sel, La Zhen tidak dapat lagi memenuhi janjinya pada dirinya sendiri, jadi dia berbalik dan bahkan mengarahkan kedua tongkat teleskopiknya ke arah Zuoma. Melihat tindakan La Zhen ini, Zuoma tampak sangat kecewa. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa ada seorang wanita sia di tempat ini yang tidak ada apa-apanya. Dia membantu orang lain di mana-mana. Tapi hari ini, citramu telah runtuh di benakku. Aku tidak pernah mengira kau adalah seorang pejuang seperti itu. Namun, mendengar kata-kata Zuoma, Rajen sangat marah. Diam. Zuoma dan Pei Feng saling pandang, mereka memiliki rencana di dalam hati. Pei Feng menggenggam belati erat-erat dengan kedua tangan, bergegas menuju kalajengking beracun, sementara Zuoma berdiri telentang. Adegan ini benar-benar di luar pemahaman biksu yang tidak dikenal. Tidak. Hentikan, kalian semua. Jangan lakukan itu. Namun, jelas bahwa sekarang kedua belah pihak sudah memiliki hubungan yang buruk, jadi itu sama sekali tidak terkenal. Satu atau dua kata dapat membujuk mereka untuk melakukannya. Melihat keempat orang di depannya, dia sekali lagi merasakan bahwa biksu tak dikenal itu hanya bisa mengucapkan kata-kata di mulutnya. Meskipun Su Xiao berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan, dia tetap tidak dapat mendengar apa yang dikatakan biksu tak dikenal itu.
Dia hanya samar-samar mendengar satu atau dua kata, Amitabha, Buddhaku Maha Pengasih. Di tengah salju, terdengar suara dentingan logam yang terus-menerus. Kalajengking beracun menggunakan metode tubuh cepatnya untuk menghindari serangan belati Pei Feng, sementara Lazen yang berdiri di samping mereka terus menekan langkah demi langkah, mencoba menjatuhkan Zuoma ke jalan buntu dengan dua tongkat teleskopik di tangannya. Seseorang harus mati hari ini. Kalimat ini kebetulan terpatri di hati keempat orang itu. Dengan bantuan kalimat ini, perusahaan mereka menjadi semakin cepat, dan kecepatan pengisian bahan bakar juga semakin cepat. Luar biasa. Meskipun Su Xiao bukanlah orang biasa, ia menyaksikan pertempuran sengit seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sehingga Su Xiao lupa bahwa dirinya adalah orang dengan kemampuan khusus. Selama ia mau, ia dapat mengakhiri perselisihan itu dengan segera. Biksu tadi kenal, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Su Xiao menoleh untuk bertanya. Namun jawaban biksu tadi kenal itu tak terduga. Ia hanya menggelengkan kepala dan meminta Su Xiao untuk tidak ikut campur. Ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Jika kau menghentikan mereka sekarang, mereka pasti akan bertarung lebih sengit saat bertemu lagi. Saat itulah mereka akan membalas dendam. Karena takdir telah mempertemukan mereka di sini hari ini, itu menunjukkan bahwa mereka ditakdirkan untuk menyelesaikan masalah hari ini dengan cara apapun. Jika kau memaksa mereka berhenti, itu sama saja mengubur kuburan untuk pertarungan berdarah berikutnya. Meskipun kata-kata biksu yang tidak dikenal itu tampaknya benar, Su Xiao merasa sangat aneh. Kata-kata ini tidak seperti kata-kata seorang biksu yang saleh, tetapi lebih seperti kata-kata seorang preman berdarah dingin. Secara samar-samar, ia terutama merasa bahwa pasti ada masa lalu yang tak terlupakan. Namun, dalam situasi canggung seperti ini, ia hanya bisa menyaksikan keempat orang itu bertarung dengan kita. Pei Feng secara bertahap mendapatkan keuntungan. Seperti yang Zuoma perkenalkan sebelumnya, ia hampir seorang jenius serba bisa. Dua belatinya sangat hebat sehingga ia memaksa Kalajengking itu mundur. Tetapi Su Xiao tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa itu mungkin alasan mengapa dua jarum Kalajengking itu tidak dapat memblokir. Tetapi di sisi lain, Zuoma dan Rajen tampaknya bertarung seimbang. Petik 2. Belati dan tongkat teleskopik saling berbenturan, menghasilkan suara keras. Dan dari waktu ke waktu, senjata kedua belah pihak akan saling menangkis dan menghasilkan percikan api yang menyilaukan, yang akan jatuh ke tanah dan langsung tertutup salju. Semakin lama Anda melihatnya, semakin Anda khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka. Namun, biksu tanpa nama yang berdiri di samping Su Xiao masih dengan tenang menyaksikan pertarungan itu. Bang! Kemudian terdengar suara keras lainnya. Kalajengking beracun telah ditendang beberapa meter jauhnya oleh Pei Feng. Tampaknya dia tidak mampu melanjutkan pertarungan. Dia tergeletak di salju dan terengah-engah. Matanya penuh dengan keengganan, tetapi tubuhnya telah roboh di luar kendalinya. Memang, dari bertarung melawan Su Xiao di awal, kemudian Lazen di belakang, dan sekarang Pei Feng, Kalajengking telah melalui 3 pertempuran berturut-turut dalam beberapa jam terakhir, yang merupakan batas kemampuan orang normal. Di sisi lain, Lazen dan Zuoma juga secara bertahap kelelahan, dan gerakan mereka menjadi semakin lambat. Akhirnya, mereka hanya dapat mengandalkan kemauan mereka untuk melakukan gerakan yang sangat lemah. Pada akhirnya, keduanya duduk di tanah dan tidak bisa bergerak. Apakah kalian sudah cukup? Biksu tak dikenal itu akhirnya berbicara saat ini. Tetapi di hadapan pertanyaan biksu tak dikenal itu, keempat orang itu saling memandang, tetapi tidak dapat berkata apa-apa. Seperti kata pepatah, sudah waktunya untuk membalas dendam. Tidak ada gunanya kalian bertengkar seperti ini. Karena kalian tidak bisa bergerak, lebih baik kita selesaikan semuanya di sini hari ini. Saat ini, Su Xiao memahami maksud biksu tak dikenal itu. Ternyata biksu tak dikenal itu tidak ingin menghentikan mereka sebelumnya, hanya ingin membuat masing-masing dari mereka kelelahan. Kita lebih tahu daripada Su Xiao bahwa keempatnya pada dasarnya setara. Pei Feng adalah murid biksu tak dikenal itu, jadi dia juga tahu betul bahwa Pei Feng tidak akan menyakiti si pembunuh. Sekarang keempatnya duduk di tanah kelelahan, dan semua ini tidak berarti. Pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa biksu tak dikenal itu sulit dipahami. Tetapi suara lain menarik perhatiannya. Sebuah fragmen telah ditemukan. Mendengar ini, Su Xiao terkejut. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia hampir lupa tentang pencarian fragmen. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa biksu tak dikenal di depannya juga merupakan sebuah fragmen. Tidak heran dia menggunakan beberapa kemampuan khusus sebelumnya. Sebelum Su Xiao, meskipun ia sering mendengar bahwa beberapa biksu terkemuka Tibet dapat melakukan sihir yang tak dapat dijelaskan, mereka menjadi biksu sejak kecil, dan belajar dengan giat sepanjang jalan, dan akhirnya menyadari jalan yang benar. Tetapi biksu yang tidak dikenal itu, sebagai biksu di tengah kehidupannya, masih dapat mengerahkan kemampuan khusus seperti itu. Su Xiao seharusnya mencurigainya sejak pagi ini. Namun, Su Xiao masih tidak tahu bagaimana mengumpulkan pecahan di depannya.
Su Xiao berpikir liar di sini, dan biksu yang tidak dikenal itu mulai mengatakan yang sebenarnya kepada keempat orang di depannya. Meskipun biksu tanpa nama itu masih berusaha sekuat tenaga untuk membujuk mereka, semangat membunuh mereka belum lemah. Sekarang mereka hanya berhenti sejenak karena kekurangan kekuatan. Jika mereka pulih nanti, mereka kemungkinan akan membunuh lagi. Itu saja. Biksu yang tidak dikenal itu juga melambaikan tangannya dengan tak berdaya. Dia berdeham dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada keempat orang di depannya. Karena kalian ingin bertarung, aku akan bertarung dengan kalian. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kata-kata biksu anonim itu baru saja keluar dan mengejutkan keempat orang itu. Meskipun biksu tak dikenal itu adalah biksu tua, dia tidak pernah menggunakan seni bela diri. Hari ini dia akan melanggar ajaran demi keempat orang ini, yang membuat Su Xiao merasa sangat kagum. Tetapi biksu tak dikenal itu melanjutkan. Jika saya bisa mengambil 3 foto masing-masing dari kalian, maka acara hari ini akan berakhir. Kalian masing-masing tidak perlu mengingat acara hari ini. Biarkan saja berlalu. Tetapi jika saya tidak bisa mengambil 3 foto kalian, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau dan terus bertarung. Ucapan biksu tak dikenal ini tampak tidak masuk akal, tetapi karena reputasinya yang tinggi, orang-orang hanya bisa mengangguk dan mendengarkannya. Bahkan kalajengking beracun, yang selalu meremehkan biksu tak dikenal itu, menundukkan kepalanya. Semua orang tidak berpendapat. Biksu tak dikenal itu juga tertawa dan berkata dengan suara ramah. Mari kita mulai. Pei Feng adalah orang pertama yang memulai. Pei Feng dengan hormat datang kepada kami dan memberi hormat kepada biksu tak dikenal itu. Guru, saya telah bersama Anda selama beberapa tahun, tetapi saya tidak tahu apapun tentang kekuatan Anda. Hari ini saya benar-benar tersinggung. Mohon berikan nasihat Anda. Biksu tak dikenal itu tidak berbicara, tetapi mengangguk diam-diam dan memberi isyarat undangan. Pei Feng menarik napas dalam-dalam, memutar tubuhnya dengan ganas, dan menyerang biksu tak dikenal itu lagi. Bahkan Su Xiao pun tak kuasa menahan rasa takut melihat biksu tak dikenal itu. Bab 800. Serangan Pei Feng sangat ganas dan tak dapat dijelaskan. Dia tahu bahwa karena biksu tak dikenal itu telah meyakinkan mereka untuk melakukannya sendiri, dia sudah siap, jadi dia tidak ragu untuk melakukannya lebih dulu. Biksu tak dikenal itu berdiri di tempat yang sama dan membaca kitab suci dalam diam di depan pedangnya. Pada saat ini, Su Xiao telah berdiri di satu sisi. Dia menatap Zhang Ziyuan dengan bodoh. Di tahun pertamanya sebagai biksu tak dikenal, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Apakah sulit baginya untuk percaya bahwa kitab suci ini memiliki kekuatan yang tak dapat dijelaskan, dan dapat membantunya menghilangkan bencana? Melihat ini, Su Xiao tidak bisa tidak merasa bahwa biksu tak dikenal itu sangat cerewet. Tetapi ini tiba-tiba akan meniup badai di tanah datar, menggulung ribuan lapisan kepingan salju, dan membungkus biksu tak dikenal itu. Pei Feng mencoba sejenak, tetapi serangan di tangannya tidak melemah. Sebaliknya, dia menghadapi kepingan salju. Dia tidak mengerti bagaimana kepingan salju itu bisa menahan 2 belati tajamnya. Meskipun biksu tak dikenal itu telah diselimuti salju, sosoknya masih tampak samar di antara salju, yang tidak dapat menghentikan apapun. Pei Feng melihat kesempatan itu dan menusuk ke depan dengan 2 belati. Klik. Pei Feng terkejut. Meskipun ia berhasil melancarkan serangan, ia merasa gagang kedua belati di tangannya salah. Setelah beberapa saat, salju menghilang, dan angin di sekitarnya juga mereda. Saat ini, Pei Feng melihat ke bawah dan menemukan bahwa kedua belati di tangannya telah menjadi es. Sekarang ia menusuk biksu tak dikenal itu dengan 2 belati beku. Bagaimana mungkin ada bahaya? Amitabha, Buddhaku Maha Pengasih. Biksu tak dikenal itu masih berdiri di tempat yang sama, dan tidak ada salju di tubuhnya. Ekspresinya masih begitu ramah, dan suaranya masih lantang. Guru benar-benar seorang yang sangat ahli. Aku sangat malu. Melihat serangannya telah berhasil, Pei Feng tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa melemparkan 2 belati beku ke tanah, berlutut di tanah dan bersujud. Tak lama kemudian Pei Feng mundur dan diam-diam mengamati biksu tak dikenal itu menghadapi serangan dari 3 orang berikutnya. Tantangan selanjutnya adalah kalajengking. Meskipun semua orang yang hadir tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan biksu tak dikenal itu, bahkan Su Xiao pun tidak tahu apapun dari musik mereka, tetapi Su Xiao yakin bahwa perasaan mereka pasti istimewa dan rumit. Meskipun aku baru saja menyelamatkan biksu tak dikenal itu, sekarang aku harus bertarung dengan biksu tak dikenal itu. Kalajengking berbisa itu tidak lemah. Jarum perak di tangannya sudah berada di tangannya. Apa? Kau mau melawanku dengan gerakan yang sama lagi? Kalajengking itu berkata dengan wajah mengejek. Biksu tak dikenal itu hanya menggelengkan kepalanya pelan, menutup matanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang kau menutup mata dan siap mati, bukan? Kaki kalajengking berbisa itu menyapu tanah dengan ganas, dan tiba-tiba menggulung kepingan salju untuk menutupi dunia biksu tak dikenal itu.
Sebelum kepingan salju itu menghilang, dua jarum perak di tangan kalajengking berbisa itu telah menancap pada biksu tadi kenal itu seperti sengatan kalajengking. Tetapi pada saat ini, ada angin kencang lagi di tanah datar itu. Angin itu sangat kencang dan dahsyat, dan menerbangkan semua kepingan salju di sekitarnya. Percuma. Kalajengking berbisa itu menggigit giginya dan mencoba untuk menghabisi dua jarum perak di tangannya. Tetapi ketika bersentuhan dengan keluarga biksu tadi kenal itu, ekspresi jijiknya juga berubah. Dia perlahan berubah dari ragu menjadi terkejut. Akhirnya, dia melemparkan jarum perak itu ke samping dan berhenti berbicara. Ternyata dalam sekejap mata, biksu tadi kenal itu meniup angin kencang dan memotong jarum perak di tangan kalajengking itu dalam sekejap. Tanpa jarum perak, kedua jarum perak di tangan kalajengking akan kehilangan kekuatannya. Jadi, kalajengking itu diam-diam pergi ke sisi Pei Feng dan berdiri di tempat yang sama untuk melihat trik apa yang akan dilakukan orang-orang di belakangnya. Orang berikutnya yang datang dan bertarung dengan biksu tadi kenal adalah Zuoma. Tetapi jelas bahwa Zuoma adalah pengikut yang paling taat kepada biksu tadi kenal di antara semua orang yang hadir, dan dia tidak mau melawan biksu tadi kenal itu. Sekarang perintah biksu tadi kenal itu, dia tidak membantah alasannya, jadi dia hanya bisa membungkuk kepada Wu Min, dan perlahan-lahan mendekati biksu tadi kenal itu. Guru, saya ingin bertarung dengan Anda. Biksu tak bernama itu mendengarkan permintaan Zuoma, juga tidak menolak, tetapi mengangguk ringan dan berkata, "Baik." Setelah mendapatkan izin dari biksu tadi kenal itu, Zuoma menarik napas dalam-dalam, memadatkan aliran udaranya di dantian, dan perlahan-lahan memadatkan kekuatannya di tangannya. "Guru, saya telah menyinggung Anda." Zuoma berjuang keras untuk mengepalkan tinju, dan tinju ini bahkan mengirimkan suara ledakan udara, seolah-olah mendorong semburan angin di sekitarnya. Bahkan biksu tanpa nama itu pun tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya dan mengamati dengan saksama. Pukulan itu sangat kuat, dan semua keputusan dibuat dalam satu pikiran. Boom! Angin di sekitarnya tiba-tiba berhenti, biksu tadi kenal itu mengepalkan tinjunya dengan kuat pada tinju Zuoma. Sekeras apapun Zuoma berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri dari biksu tadi kenal itu, dia berdiri di depan umum seperti seorang arhat emas. "Keahlian guru lebih baik. Aku sudah diajari." Zuoma mengambil kembali uang itu, berdiri tegak, membungkuk kepada biksu tadi kenal itu, dan mundur. "Sekarang aku tidak lagi bertarung dengan biksu tadi kenal itu di lapangan, hanya Lazen yang tersisa." Namun berbeda dari yang lain, Lazen memiliki perasaan yang sangat khusus terhadap biksu terkemuka tadi kenal dan organisasi Arhat. Meskipun dia belum pernah bergabung dengan organisasi Arhat sebelumnya, dia juga tidak menyetujui hal-hal dan dogma dalam organisasi Arhat. Dia adalah orang yang membela kebebasan, yang membuatnya tidak mungkin untuk mengakui biksu terkemuka tadi kenal itu. Hari ini, ketika dia melihat biksu tadi kenal itu melindungi Su Xiao, citra kebijaksanaan dan kearifan biksu tadi kenal hancur dalam pikirannya. Dia tidak percaya bahwa biksu tadi kenal itu akan melindungi seorang pendosa. Menurut pendapat Rajen, semua pendosa harus segera dieksekusi dan kemudian masuk neraka. Jadi Lazen tidak membawa barang bawaan apapun dan tidak mengatakan apapun kepada biksu tadi kenal itu. Dia hanya berdiri di tempat yang sama dan menatap biksu tadi kenal itu dengan mata marahnya. "Jadi bagaimana kau ingin melawanku?" Biksu tanpa nama itu menyatukan kedua tangannya dan berkata kepada Lazen dengan tenang. "Dibandingkan denganmu, aku akan membunuh." Aku tidak menyangka kalimat Lazen ini baru saja keluar, dan semua orang di lapangan terkejut. "Bukankah itu yang kau coba lakukan?" Zuoma memimpin dalam menentang. Dia sangat jelas bahwa sebagai seorang biksu, biksu tadi kenal dilarang keras untuk membunuh. Saat ini, ekspresi kalajengking menjadi serius. Dia tidak bisa menebak apa maksudnya. Pei Feng juga berdiri di tempatnya, diam, dengan tenang menunggu biksu tadi kenal itu memberikan jawaban. "Baiklah, aku berjanji padamu." Biksu tanpa nama itu membuka matanya yang keruh dan memancarkan kebijaksanaan. Su Xiao merasa sangat aneh, biksu terkemuka tanpa nama ini pada akhirnya memiliki kemampuan Tongtian, secara tak terduga tidak mendengarkan aturan, memimpin untuk setuju. Dia berkata sambil tersenyum, menunjuk ke langit. "Bau pembunuhan sangat menyengat di sini hari ini. Ada mayat di mana-mana." Sambil berbicara, ia menoleh ke arah mayat yang tergeletak di salju. Mayat-mayat ini menarik banyak burung nasar. Nah, biksu yang tadi kenal, semua orang pegang anak panah untuk melihat siapa yang bisa menembak burung nasar yang memakan mayat-mayat ini. Setelah Lazen selesai menyampaikan syarat-syaratnya, Zuoma maju untuk menentang. "Busurmu patah. Sekarang kau ingin dua orang menembak burung nasar dengan anak panah tipis ini. Bukankah itu memalukan?" Namun, mendengar pertanyaan Zuoma, Lala malah tertawa terbahak-bahak. "Siapa bilang kau tidak bisa menembak tanpa busur? Jika gurumu sekuat yang kau katakan, seharusnya tidak sulit baginya untuk menembakkan panah dengan tangan kosong." Melihat Zuoma dan Lazen berdebat lagi, biksu tadi kenal itu maju untuk menghentikan mereka.
Baiklah, karena ini aturannya, belum terlambat bagi biksu terkemuka tak dikenal itu. Mari kita mulai sekarang. Zuoma juga merasa puas. Dia pergi ke biksu tak dikenal itu dan memberinya anak panah di punggungnya. Hanya ada satu kesempatan untuk semua orang. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Katanya kepada biksu tak dikenal itu dengan nada mengancam. Biksu tak dikenal itu tidak menjawab. Dia memegang anak panah itu di tangannya dan mengamatinya dengan cermat seolah-olah sedang bermain. Pikirannya tidak tertuju pada burung nasar itu. Sikap biksu tak dikenal itu membuat Lazen kesal, tetapi sekarang dia tidak ingin membuat masalah dengan biksu tak dikenal itu. Matanya tertuju pada burung nasar yang sedang memakan bangkai. Kekuatan perlahan terkumpul di tangannya. Hosh! Tiba-tiba, terdengar suara ledakan di udara. Lazen sudah memimpin. Anak panah di tangannya seperti anak panah, dan dia dengan cepat menusuk burung nasar itu. Pop! Tiba-tiba, anak panahnya patah di udara dan jatuh ke tanah. Terdengar suara keras. Apa? Semua orang di tempat kejadian terkejut, bahkan Lazen pun berada di tempat yang sama. Pada saat ini, biksu tak dikenal itu juga menarik tangannya, terus menyatukan kedua tangannya, dan membaca mantra dalam hati. Amitabha, Buddhaku Maha Pengasih. Ternyata, pada saat Lazen menembak, biksu tak dikenal itu juga menembak, tetapi yang dia bidik bukanlah burung nasar, melainkan anak panah Lazen. Anak panah biksu tak dikenal itu sangat akurat, yang membelah anak panah Lazen menjadi dua. Setelah melihat semua hasilnya, Rajen merasa malu, tetapi sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi dia harus menundukkan kepala dan berbalik. Rajen. Pada saat ini, biksu tak dikenal itu tiba-tiba berkata kepadanya. Jika kau bangun suatu hari nanti, kau selalu dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Biksu tak dikenal itu memandang Lazen dan berkata. Namun Lazen tidak memperhatikan biksu tak dikenal itu dengan saksama. Setelah dengungan dingin, sosoknya dengan cepat menghilang di ujung salju. Biksu tak dikenal itu menghela napas tak berdaya, seolah-olah dia merasakan dorongan dunia saat ini. Dia tidak akan pernah berhenti. Lagi pula, aku telah menipunya. Su Xiao berjalan perlahan ke arah biksu tak dikenal itu dan berkata dengan suara rendah. Atau kalimat itu, kapan tepatnya? Setelah menyelesaikan kalimat itu, biksu tak dikenal itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan perlahan ke depan dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk tumpukan mayat. Su Xiao juga semakin merasa bahwa biksu tak dikenal itu bukanlah orang biasa, mungkin apa yang dia lakukan sepadan dengan identitasnya sebagai pecahan dari tungku alkimia. Su Xiao, Zuoma, dan Pei Feng berdiri di tempat yang sama dan menatap lurus dengan linglung. Pada saat ini, kalajengking beracun itu juga memanfaatkan kelengahan semua orang dan pergi dengan tenang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.